Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1127-1138, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Di dunia ini, satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan. Datang ke kota Blizzard lagi, Zhang Yi dapat merasakan bahwa kota ini telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah hampir 2 tahun dibaptis, kota Blizzard ini telah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan mulai berkembang ke arah baru. Kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan kadang-kadang bahkan lebih mengerikan daripada kecoak. Dalam perjalanan, ia juga bertemu lebih banyak orang aneh. Ada banyak wajah yang familiar di antara mereka. Mereka adalah perwakilan mutan dari kota-kota besar di selatan sungai Yangtze yang ia temui saat pertama kali datang ke kota Blizzard setahun yang lalu. Saat ini, banyak dari mereka yang telah menjadi anggota elit Garda Yanyun. Mungkin suatu hari, yang terbaik di antara orang-orang ini akan menjadi kapten baru. Namun, Yang Xinxin memberikan pendapat berbeda tentang hal ini. Zhu Zheng ingin sekali memperluas timnya. Jika ia ingin memegang kendali penuh, ia harus memiliki bawahan yang lebih banyak dan lebih kuat. Pasukan internal kota Blizzard telah lama membentuk pola tertentu, dan merekrut orang asing dari luar adalah pilihan terbaik. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, tentu saja, ini juga termasuk kekhawatiranku padamu. Zhang Yi mengangguk. Dia mungkin ingin melakukan yang terbaik untuk menciptakan Ipsilon miliknya sendiri. Akung sekali Zhu Yu bukan Yuan Kongye. Dia tidak bisa menjadi Ipsilon melalui Ice Soul. Zhu Tua harus mencarikan esensi dewa untuknya, atau melatih yang lain. Namun, apapun metode yang digunakan, itu lebih sulit daripada mendaki ke langit. Mereka mengobrol sebentar dan segera tiba di pusat komando tempur. Disambut oleh Lan Xincheng, mereka datang ke kantor Zhu Zheng. Lan Xincheng mendorong pintu hingga terbuka dengan bersemangat dan membungkuk untuk mengundang seseorang masuk. Ketika mereka membuka pintu, Zhang Yi dan Yang Xinxin melihat Zhu Zheng duduk di belakang meja, dan di hadapannya duduk sosok yang dikenalnya. Mendengar suara pintu terbuka, Zhu Zheng menoleh dan menyapa sambil tersenyum. "Zhang Yi, akhirnya kau di sini. Kami sudah lama menunggumu." Sosok itu berbalik dan menatap Zhang Yi. Matanya yang berwarna persik kini sedikit kusam, tetapi ia masih ceria seperti sebelumnya dan mengangkat alisnya ke arah Zhang Yi. "Zhang Yi, lama tidak bertemu." Zhang Yi menatapnya, merasa sedikit linglung. Lelaki di hadapanku telah memotong rambut panjangnya, dan wajah tampannya tampak sedikit lebih tua, dengan janggut tipis di sudut mulutnya. Ini tidak lain adalah pemuda paling mulia di wilayah Jiangnan, Deng Shentong. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, dia tampak lebih tua dan dewasa, dan tubuhnya menjadi lebih kurus. Tapi itu tidak mengherankan. Setelah kembali dari misi Pulau Bintang, Li Long terbunuh dalam pertempuran dan Lu Huang terluka parah. Sejak saat itu, setiap kali ada pergerakan, ia secara alami akan menjadi kekuatan utama. Setelah setengah tahun berpengalaman, ia terus tumbuh. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Ya. Namun, ia merasa sedikit penasaran. Apa sebenarnya yang ingin dibicarakan Zhu Zheng dengannya? Dan mengapa Deng Shentong juga ada di sini? Zhu Zheng dengan hangat mengundang Zhang Yi dan Yang Xinxin untuk duduk, dan Lan Xincheng membawakan mereka minuman hangat. Setelah memberi salam singkat, Zhu Zheng mulai berbicara. 3 hari yang lalu, aku menerima kabar dari distrik Shengjing. Mereka meminta warga dari 5 distrik kami untuk datang guna membahas hal-hal penting. Lagi pula, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Yi. Mereka secara khusus meminta mutan Ipsilon dari 5 distrik utama untuk pergi. Zhang Yi dan Yang Xinxin saling berpekaungan dan berpikir. Jelas Xinxin menebaknya dengan benar. Distrik Shengjing merupakan distrik pertama dari 6 distrik di negara Huasu, dan juga merupakan distrik terkuat. Mengkaulkan kekuatan militer mereka yang sudah kuat,
Ditambah dengan ditemukannya sumber para dewa di bawah pegunungan Qinling, mereka memiliki kekuatan dahsyat yang tidak dapat ditandingi oleh wilayah lain. Zhang Yi sedang minum teh hangat, dan Zhang Jing bertanya, "Mengapa?" Zhu Zheng tersenyum, "Mereka mengatakan itu tentang pegunungan Qinling." Mata Zhang Yi dan Yang Xinxin tiba-tiba menjadi serius. Dikatakan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah pegunungan Qinling. Alasan mengapa distrik Shengjing mampu memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat tidak terlepas dari rahasia itu. Zhang Yi selalu percaya bahwa tempat itu seharusnya mirip dengan lembah kabut Qingdao. Mungkinkah ada makhluk mengerikan seperti monster berbaju besi hitam di bawah pegunungan Qinling? Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk berpikir terlalu banyak. Zhu Zheng berkata, "Mereka tidak merinci situasi spesifiknya. Mereka hanya mengatakan bahwa semua tugas harus menunggu sampai kami tiba di Shengjing, dan kemudian Qin Qigong, Komkaun wilayah Shengjing, akan membahasnya secara pribadi dengan kau secara rinci." Namun, mereka mengungkapkan satu hal. Di bawah pegunungan Qinling, mereka menemukan jenis unsur baru, yang mereka beri nama. Saat Zhu Zheng berbicara, dia mengambil kotak logam dari samping dan membukanya di depan Zhang Yi dan Yang Xinxin. Di dalamnya terdapat potongan kecil mineral biru muda, yang masih memancarkan fluoresensi redup bahkan di bawah cahaya. Apakah ini biji? Mengapa bersinar? Apakah memancarkan cahaya? Zhang Yi bertanya dengan hati-hati. Zhu Zheng tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, radiasinya hanya lemah, tidak sekuat radiasi dari ponsel, jadi tidak akan membahayakan siapapun. Tapi energinya luar biasa dahsyat. Kalau bisa dimanfaatkan, potongan kecil ini bisa melepaskan energi setara 1 ton batu bara." Zhang Yi tertegun. Ia membuka mulutnya, tetapi saking terkejutnya, ia sempat bingung harus berkata apa. Yang Xinxin menatap bongkahan biji kecil itu dengan saksama, lalu tiba-tiba berkata sambil berpikir, "Aku ingin kembali ke masa lalu." Pada tahun 1960-an, negara besar di utara Surremons memiliki sebuah proyek yang disebut teleskop planet. Mereka pernah mencoba menggali ke arah pusat bumi, dan pernah mencapai kedalaman 10.000 meter. Pada saat itu, orang-orang tidak tahu tujuan mereka dan bahkan mengira mereka melakukannya hanya untuk memamerkan tingkat industri mereka yang maju. Namun, ketika kedalaman pengeboran mencapai 12.262 meter, rencana itu tiba-tiba dibatalkan. Lebih lanjut, seluruh tim Surremons mengeluarkan perintah larangan bicara yang ketat terkait masalah ini, dan tidak ada berita yang bocor. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pecahan biji itu, lalu berkata perlahan, "Mungkinkah pada saat itu, negara besar di utara telah menemukan harta karun semacam ini jauh di bawah tanah? Manusia hanya mengetahui kurang dari 1% dari planet ini. Langit, bumi, dan laut dalam semuanya menyimpan rahasia tak berujung dan harta karun besar yang menunggu untuk dijelajahi manusia. Esensi dewa muncul dan memperbolehkan manusia menemukan jurang maut. Munculnya jurang tersebut memungkinkan manusia menemukan biji bawah tanah yang kaya akan energi." Zhu Zheng berkata, "Masyarakat di distrik Shengjing mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil untuk sepenuhnya mengembangkan wilayah bawah tanah pegunungan Qinling. Oleh karena itu, kami berharap dapat bekerja sama dengan distrik lain. Kita juga bisa mendapatkan bagian dari biji ini nanti." Mata Zhu Zheng agak bersemangat. Dia sudah mendapatkan data dari Li Lingsue dari Departemen Penelitian Ilmiah. Jika biji semacam ini bisa ditambang dalam jumlah besar, masalah energi kota Blizzard akan teratasi sepenuhnya. Pada saat itu, masalah pemanasan tidak akan menjadi masalah lagi, dan mereka akan memiliki harapan untuk kembali ke skaur hidup pra-apokaliptik. Bahkan bagus untuk reproduksi. Zhang Yi melirik pecahan biji yuan di tangan Yang Xinxin. Ia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan benda ini. Tianhai tidak kekurangan sumber daya, lebih tepatnya, tempat perlindungannya tidak kekurangan sumber daya. Di seluruh Tianhai, lebih dari 80% sumber daya dikendalikan olehnya,
dan 20% sumber daya diserahkan kepada lebih dari 10.000 orang di 3 pangkalan utama untuk menjaga mereka tetap hidup. Oleh karena itu, bahkan jika ia memperoleh biji jenis ini, Zhang Yi tidak akan memperoleh manfaat apapun darinya. Namun dia sangat tertarik dengan apa yang disebut bawah tanah pegunungan Qinling. Daerah Shengjing tidak akan pelit untuk membiarkan kita pergi dan mendapatkan sepotong kue. Mereka pasti menghadapi masalah yang sangat serius, jadi mereka mengundang orang-orang dari 5 distrik utama untuk pergi. Dan mereka juga meminta kami untuk mengirimkan petarung terbaik kami. Ini sudah cukup jelas bagi semua orang. Zhang Yi tetap waspada terhadap bahaya seperti biasa. Namun, Yang Xinxin menatap biji yuan di tangannya dengan ekspresi berpikir. Zhu Zheng tentu saja mengerti bahwa Zhang Yi bukanlah tipe orang yang suka mengambil risiko. Ia menasihati sambil tersenyum. Zhang Yi, makna penting di balik peristiwa ini sangat penting. Jika tambang yuan ditambang, seluruh kerajaan Huasu dapat menghidupi populasi yang besar dan bertahan hidup di akhir zaman. Sekarang masalah ini bukan lagi masalah pribadi, tetapi telah menjadi masa depan besar negara Huasu. Zhu Zheng berskaur di kursinya dan menarik napas dalam-dalam. Kau satu-satunya mutan Ipsilon di distrik Jiangnanku. Aku tak ingin kau melakukan apapun yang mungkin berbahaya. Namun, dalam menghadapi masalah seperti ini, terkadang aku berpikir pertimbangan pribadi mengenai pro dan kontra dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Jika situasi ini dihadapkan pada aku pasti akan pergi. Pada titik ini, Zhu Zheng menatap mata Zhang Yi yang acuh tak acuh, tersenyum merendahkan diri, dan merentangkan tangannya. Aku tahu, kau pasti berpikir perkataanku munafik sekarang. Tapi tolong ingat, aku, Zhu Zheng, adalah seorang prajurit, dan terlebih lagi seorang warga negara Huasu. Aku tidak akan bercekau jika menyangkut kepentingan negara dan keluarga aku. Zhang Yi menatap Zhu Zheng dalam-dalam, dan sorot mata Zhu Zheng dipenuhi dengan permohonan yang tulus namun tak berdaya. Kebenaran keluarga dan negara adalah nyata. Namun, benar juga bahwa kami berharap memperoleh tambang yuan agar wilayah Jiangnan dapat berkembang lebih jauh dan melindungi lebih banyak orang untuk bertahan hidup. Mungkin tidak mungkin untuk hanya menggambarkan Zhu Zheng sebagai orang jahat atau orang jahat. Tetapi Zhang Yi merasa bahwa dia memang seorang komkaun regional yang kompeten. Zhang Yi juga melihat semua yang dia lakukan untuk membangun wilayah Jiangnan. Dia menundukkan kepalanya, mengambil teko di atas meja, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Pergi atau tidak pergi, Zhang Yi tidak mempunyai pikiran apa-apa dalam benaknya. Ada pepatah seperti itu dalam kode etiknya. Jika kau kaya, kau harus membantu dunia. Jika kau miskin, kau harus mengurus diri sendiri. Di masa lalu, dia lemah dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia harus hidup egois. Dalam lingkup kemampuannya, ia juga akan menempatkan orang-orang di sekelilingnya pada posisi yang hanya kalah dari dirinya. Jika memungkinkan, ia juga memiliki keinginan untuk menjadi pahlawan nasional dan membela negaranya. Zhang Yi mempertimbangkan seberapa berisiko tindakan ini dan apakah risikonya sebanding dengan kemungkinan manfaatnya. Pada saat ini, Yang Xinxin di sebelahnya tiba-tiba menatap Zhang Yi dan berkata dengan senyum lembut, "Saudaraku, pergi ke distrik Shengjing bukanlah masalah kecil. Kurasa kau tidak perlu terburu-buru menjawab, kau bisa memikirkannya sebentar." Zhang Yiwei tersadar dan mengangguk. Dia sebenarnya agak terinfeksi oleh orang tua Zhu Zheng. Yang Xinxinlah yang mengingatkannya. Zhang Yi berkata kepada Zhu Zheng, "Memang, aku harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati." Zhu Zheng mengangguk. "Tentu saja, terserah padamu untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Tapi Zhang Yi, jika kita berhasil mendapatkan bagian dari tambang yuan di distrik Shengjing kali ini, kau boleh mengambil setengahnya." Tindakan Zhu Zheng cukup murah hati. Meski ini kini hanya cek kosong,
Tanpa wilayah sebagai jaminan, Zhang Yi tidak mungkin pergi ke Shengjing atas nama pribadinya, apalagi menghubungi pegunungan Qinling yang dijaga ketat. Deng Shentong juga tersenyum pada Zhang Yi. Aku juga akan terlibat dalam operasi ini. Jika kau memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada aku. Keluarga Deng memiliki jaringan hubungan yang sangat luas di negara bagian Huasu, dan mereka juga memiliki hubungan dekat dengan Shengjing. Deng Yuanbo bahkan mengatakan secara pribadi bahwa intelijen mereka tentang Shengjing bahkan lebih rinci daripada apa yang diketahui Zhu Zeng. Zhang Yi mengangkat alisnya dan berkata kepada Deng Shentong, "Baiklah, datanglah nanti. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kubicarakan denganmu." Zhu Zeng buru-buru berkata, "Shentong, kalau begitu, kau bisa mengobrol dengan Zhang Yi dulu." Mereka telah selesai membicarakan topik yang perlu mereka bicarakan sebelum Zhang Yi tiba. Zhang Yi berkata demikian, jelas tidak ingin Zhu Zeng ikut campur. Lagi pula, anak muda punya cara mengobrol yang berbeda, dan akan tidak nyaman jika ada orang tua di dekat mereka. Deng Shentong berdiri dan berkata, "Kalau begitu Tuo, Panglima Zhu, kami pergi dulu." Zhu Zeng mengangguk sambil tersenyum. Zhang Yi, Yang Xinxin dan Deng Shentong meninggalkan kantor Zhu Zeng. Zhu Zeng duduk di sofa dan mengerutkan kening dalam-dalam. Jika kita bisa mendapatkan urat mineral seperti itu, mungkin saja wilayah Jiangnan bisa kembali makmur seperti sedia kala. Dia menggosok alisnya dengan keras. Jika kita menginginkan pembangunan berkelanjutan, kita harus menyelesaikan masalah energi. Lagi pula, cadangan bahan bakar fosil kita menipis dan tidak akan bertahan lama. Zhang Yi, Yang Xinxin dan Deng Shentong meninggalkan pusat komando tempur dan datang ke villa bersiap untuk Zhang Yi. Saat ini adalah tempat paling mewah di seluruh kota Blizzard, bahkan lebih mewah dari Taman Deng tempat keluarga Deng tinggal. Adapun Zhu Zeng, sebagai seorang militer, dia tidak terobsesi dengan kenikmatan materi. Seolah ingin menunjukkan integritasnya, ia tinggal di sebuah bangunan 2 lantai yang sangat sederhana. Penilaian Zhang Yi terhadap Zhu Zeng adalah bahwa ia ambisius dan cakap, memiliki tuntutan material yang rendah, tetapi bersemangat untuk memegang kekuasaan. Setelah Zhang Yi tiba di villa, ada staf layanan khusus yang menunggunya 24 jam sehari. Sekalipun Zhang Yi tidak ada di sini, mereka harus bersiap menghadapi kedatangan Zhang Yi kapan saja. Zhang Yi datang ke ruang tamu yang luas. Pelayannya adalah seorang gadis muda bernama Zhu, yang cantik dan ceria. Dia tampak 70% seperti Youke Er. Dapat dilihat bahwa dialah orang yang dipilih khusus Zhu Zeng untuk Zhang Yi. "Halo, selamat datang di keluarga kami." Zhu tersenyum cerah, menyiapkan skaul untuk Zhang Yi dan yang lainnya, dan bertanya apakah mereka ingin minuman dan apakah mereka memiliki keperluan layanan lainnya. Zhang Yi memintanya untuk membawakan beberapa minuman hangat dan makanan untuk ketiga orang dan kucing itu, lalu memintanya untuk keluar terlebih dahulu. Ketika tidak ada orang lain di villa, Zhang Yi bertanya kepada Deng Shentong, "Katakan padaku, seberapa banyak yang kau ketahui tentang pegunungan Qinling?" Dibandingkan dengan tambang Yuan, Zhang Yi lebih peduli dengan hal-hal di bawah pegunungan Qinling. Apa yang terjadi sehingga menyebabkan wilayah Shengjing yang terkuat mengundang 5 wilayah lain untuk datang dan membantu dengan mengorbankan beberapa biji berenergi tinggi? Yang Xinxin sedang minum teh dengan tenang di sampingnya. Ketika Zhang Yi sedang membicarakan sesuatu, ia jarang berbicara, tetapi ia mengingat dengan jelas apa yang dikatakan orang lain. Deng Shentong berskaur di sofa dengan kaki bersilang. Aura seorang bangsawan dalam dirinya telah banyak berubah. Ia tidak lagi memiliki keanggunan yang sengaja ia tunjukkan di masa lalu, melainkan tampak lebih santai. "Aku mendengar bahwa Ypsilon, yang bertugas menjaga pegunungan Qinling di distrik Shengjing, menghadapi masalah besar di bawah pegunungan Qinling. Tidak ada yang tahu persisnya. Kita hanya tahu bahwa makhluk bermutasi muncul di bawah tanah dan membunuh banyak orang. Bahkan Zhen Yuanzi kesulitan merangkak keluar dari bawah tanah, dengan luka di sekujur tubuhnya." Deng Shentong melirik Zhang Yi dan berkata dengan santai,
Apakah menurutmu orang ini sama dengan monster berbaju besi hitam yang muncul di lembah kabut? Zhang Yi berpikir keras. Apakah itu makhluk lain dari dunia bawah tanah? Apakah kau punya informasi? Deng Shentong berkata, konon katanya itu adalah makhluk mutan yang disebut kelabang. Ia merentangkan tangannya dan berkata, kalian harus tahu bahwa manusia bisa bermutasi, begitu pula makhluk lain di dunia ini. Di lautan luas dan dasar laut yang tak berujung, tak terhitung berapa banyak makhluk yang telah terpengaruh dan bermutasi. Zhang Yi mengangkat alisnya. Ia merasakan kekaguman yang mendalam terhadap dunia yang tak dikenal di dalam hatinya, sekaligus perasaan gelisah yang samar. Perkataan Raja Naga sebelum kematiannya masih terngiang dalam benaknya, mengingatkannya dari waktu ke waktu bahwa masalah Pulau Bintang belum berakhir. Apakah kau berencana pergi ke Shengjing? Zhang Yi bertanya. Deng Shentong mengangguk dan berkata, tentu saja, keluarga Deng kami masih memiliki beberapa koneksi di Shengjing, jadi kami di sini untuk bertemu beberapa teman lama. Dengan aku di sini, banyak hal akan jauh lebih mudah. Itu saja, katanya sambil merentangkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Yang paling diharapkan Panglima Zhu adalah kau bisa melewatinya, dan aku bertanggung jawab menjadi pemandumu. Zhang Yi menatapnya sambil tersenyum. Jadi, kau pasti tahu banyak tentang situasi di Shengjing. Deng Shentong berkata dengan tenang, ini Dangbo. Aku sering menghabiskan waktu di sana waktu kecil. Kalau begitu ceritakan padaku tentang distrik Shengjing. Zhang Yi menyesap tehnya dan bersikap seolah-olah dia mendengarkan. Saluran informasinya tidak luas, dan selain wilayah Jiangnan, dia hampir tidak tahu apapun tentang wilayah lain. Oleh karena itu, ketika ia berkelana ke daerah yang tidak dikenalnya dan bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya, ia pasti akan bersikap waspada. Deng Shentong tidak memiliki keraguan dan langsung memperkenalkannya kepada Zhang Yi. Mengenai sejarah, budaya, dan kekuatan militer Shengjing, hal-hal ini sudah menjadi hal yang umum dan tidak ada yang istimewa untuk diperkenalkan. Apa yang dia bicarakan adalah kekuatan tempur teratas di wilayah Shengjing. Menurutmu ada berapa banyak mutan tingkat Epsilon di distrik Shengjing? Dia menahan pertanyaan itu dalam ketegangan dan bertanya kepada Zhang Yi sambil tersenyum. Zhang Yi mencibir. Kau mengujiku dengan ini? Ini tidak akan membuatku bingung. Pegunungan Qinling adalah tempat berbahaya yang membutuhkan mutan tingkat tinggi untuk menjaganya. Fondasi Shengjing seharusnya adalah Houtu yang kode kemampuannya adalah guillotine neraka. Berdasarkan situasi saat ini, meskipun distrik Shengjing menguasai wilayah misterius seperti pegunungan Qinling, jumlah orang-orang luar biasa tingkat atas tidak akan jauh melebihi jumlah orang-orang di wilayah lain. Jadi aku kira, seharusnya 2 atau 3 orang. Setelah mendengarkan ini, Deng Shentong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Pintar, tebakanmu benar. Ada 3 Epsilon di distrik Shengjing. Menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh emosi, semuanya berkat esensi dewa. Jika dialah yang mendapatkan esensi dewa, dengan kekuatan kelompok Deng, dia pasti bisa melatihnya menjadi Epsilon. Namun akungnya, dia tidak berhasil. Kemudian, dia memperkenalkan 3 petarung terbaik Shengjing kepada Zhang Yi secara rinci. Sebelum itu, aku rasa aku harus memperkenalkan kau pada kapal kelas Epsilon. Dibandingkan dengan Delta, Epsilon adalah level yang lebih kuat, karena level kehidupan mutan yang mencapai level ini sudah berada di alam lain. Pada zaman dahulu, bahkan orang-orang bodoh pun menyembahnya sebagai dewa. Dan pembagian tingkat kemampuan ini bahkan lebih rumit. Ini pertama kalinya Zhang Yi mendengar pernyataan ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Oh, ceritakan padaku." Asifikasi Epsilon yang diakui secara internasional dibagi menjadi 9 tingkatan berdasarkan indeks kemampuan. Secara teori, indeks kemampuan Epsilon, yaitu nilai kemampuan dalam lingkup pemahaman manusia kita, didefinisikan lebih dari 10.000 poin, dan batas atasnya tidak diketahui. Tentu saja, jangan tanya dari mana data ini berasal.
Yang bisa aku katakan hanyalah bahwa ini adalah metode klasifikasi kasar yang saat ini digunakan oleh manusia. Mengenai apakah ada dasar ilmiahnya, kau harus bertanya kepada para profesional tersebut. Zhang Yi mengangguk. Itu memang benar. Kiamat baru saja tiba, dan banyak yang disebut pembagian level hanya untuk kenyamanan statistik dan perhitungan. Deng Shentong kemudian berkata, skor yang diakui secara nasional untuk mengkaui permainan adalah dengan menggunakan buah catur sebagai dasar penkauan permainan. Ada 6 jenis bidak catur: prajurit, kereta perang, gajah, kuda, ratu, dan raja. Bidak-bidak tersebut berwarna hitam dan putih. Menurut definisinya, mutan di bawah Ipsilon secara kolektif disebut sebagai mutan tingkat prajurit. Aku telah memasuki kelas Ipsilon, yaitu kelas dengan indeks kekuatan 10.000 poin atau lebih. Yang pertama adalah kelas tank. Indeks kemampuannya adalah 120.000 poin, yang merupakan 230.000 poin, yang merupakan kereta hitam. Selanjutnya, ada tingkat uskup. Indeks kemampuannya adalah 30.000 hingga 40.000 poin, yang merupakan uskup putih. Indeks kemampuannya adalah 40.000 hingga 50.000 poin, yang merupakan uskup hitam. Kalau begitu, itu adalah pangkat ksatria. Indeks kemampuannya adalah 50.000 hingga 60.000 poin, yang merupakan ksatria putih. Indeks kemampuannya adalah 60.000 hingga 70.000 poin, yang merupakan ksatria hitam. Maka dia akan menjadi level ratu. Indeks kemampuannya adalah 70.000 hingga 80.000 poin, yang merupakan ratu putih. Indeks kemampuannya adalah 80.000 hingga 90.000 poin, yang merupakan ratu hitam. Jika indeks kemampuannya di atas 90.000 poin, maka secara teori itu adalah eksistensi tertinggi di wilayah Ipsilon, level raja. Raja pangkat hanya ada dalam teori, dan tidak seorang pun tahu berapa batas atasnya. Jika kita meringkas kata-kata Deng Shentong, kita mendapatkan data berikut. Di bawah 10.000 poin, prajurit, 10.19999 poin. Kereta putih, 20.29999 poin. Kereta hitam, 30.39999 poin. Uskup putih, 40.0499999 poin. Uskup hitam, 50.0599999 poin. Ksatria putih, 60.0699999 poin. Ksatria hitam, 70.0799999 poin. Ratu putih, 80.0899999 poin. Ratu hitam, 90.000, tidak diketahui, raja. Di atas adalah aturan yang relatif jelas untuk mengklasifikasikan tingkat mutan yang ada di dunia saat ini. Setelah mendengarkan ini, Zhang Yi mengusap dagunya. Aku belum pernah main catur sebelumnya. Kenapa tidak kuberi nama sesuai set catur kita? Deng Shentong merentangkan tangannya dan berkata, pada awalnya, kami memiliki seperangkat aturan, mengikuti mantra 9 karakter. Hanya saja, orang asing tidak dapat menerjemahkan kata-kata ini, dan mereka juga tidak dapat memahaminya. Jadi demi kenyamanan, kami terbiasa menggunakan pendapat mereka. Tentu saja, ada juga yang menuliskan pendapat mereka dalam laporan resmi sesuai skor kami. Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, terserahlah, itu kan cuma nama panggilan. Jadi, berapa level Ipsilon di distrik Shengjing? Indeks kemampuan Zhang Yi saat ini telah mencapai 15.000 poin. Tetapi menurut aturan ini, itu hanya level terendah. Ia sangat penasaran tentang seberapa kuat mutan Shengjing, yang pertama kali memperoleh sumber daya ilahi dan sumber daya bawah tanah pegunungan Qinling, telah berkultivasi. Deng Shentong tersenyum dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Berbagai wilayah sangat merahasiakan Ipsilon. Kecuali beberapa mutan yang memiliki catatan penyerangan, tidak banyak informasi tentang orang lain. Ada 3 Ipsilon di distrik Shengjing. Saat ini,
Yang kami ketahui hanyalah bahwa tidak ada penjaga Yougu di pegunungan Qinling. Indeks kemampuan adalah 16.000 poin. Kode kemampuannya adalah. Kemampuan ini merupakan sejenis kemampuan yang dapat mengendalikan bumi dan bebatuan. Nomor 1, Panglima Besar Pengawal Shengjing Longming, Bodhisattva Ksitigarbha. Kemampuannya tidak diketahui, dan indeks kemampuannya tidak diketahui. Sebagai panglima tertinggi pengawal naga, dia jarang meninggalkan Shengjing. Sesuai dengan nama sandinya, tanggung jawabnya adalah menjaga ibu kota. Dia juga salah satu orang paling misterius di Shengjing. Yang ketiga, kalian sudah melihat kemampuannya sebelumnya. Dia adalah Ipsilon pertama yang lahir di distrik Shengjing, Houtu, yang kode kemampuannya adalah Guillotine Neraka. Indeks kemampuannya tidak diketahui, tetapi menurut perkiraan, dia menatap Zhang Yi dengan tatapan serius. Setidaknya lebih dari 20.000. Zhang Yi menyilangkan tangannya. Distrik Shengjing memang pantas menjadi distrik nomor 1. Kekuatannya di atas kertas saja sudah mengerikan. Bila seseorang memperhitungkan tahun-tahun akumulasi mereka dan fakta bahwa mereka mengendalikan dewa kematian Aisu yang paling kuat dan banyak jumlahnya di negara Huasu, Zhang Yi sulit membayangkan betapa kuatnya Shengjing. Itu membuat aku semakin penasaran. Zhang Yi berkata dengan tenang, seberapa berbahayanya jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah meskipun mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. Deng Shentong merentangkan tangannya dan berkata, itu sudah pasti. Mungkin mereka tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, tetapi biayanya mungkin terlalu tinggi, jadi kita perlu membiarkan 5 wilayah lainnya menanggung risikonya. Zhang Yi mengangkat alisnya dan mengerti apa yang dikatakan Deng Shentong. Seperti yang diharapkan dari seorang keturunan keluarga besar, ia memiliki kaungan yang relatif jernih terhadap berbagai masalah. Ini sama saja seperti berbisnis. Bos besar tidak akan memegang semua saham, tetapi mengajak orang lain untuk bergabung, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan mengambil risiko. Deng Shentong menasihati Zhang Yi, kurasa kau bisa pergi ke Shengjing kali ini. Lagi pula, akan lebih baik jika kau pergi dan melihat apa yang mereka katakan. Lagi pula, ia membungkuk dan merendahkan suaranya. Ini kesempatan langka untuk bertemu para pemimpin dari 6 wilayah utama negeri Huasu. Kalau kau melewatkannya, kau tak akan tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Penasaran, kan? Pokoknya, kau cuma mau lihat-lihat. Kalau kau merasa nggak ada gunanya, kau bisa berhenti saja. Shenyang hanyalah pemimpin nominal dari 6 wilayah, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan kita melakukan apapun. Apa yang perlu dikhawatirkan? Zhang Yi mengetuk skauran tangan sofa dengan tangannya, tetapi dia hanya tersenyum kecil, aku akan memikirkannya lagi. Setelah beberapa kali sapa santai, Zhang Yi mengantar Deng Shentong pergi. Dia berencana untuk meminta pendapat Yang Xinxin. Tanpa diduga, Yang Xinxin memberi Zhang Yi penjelasan yang unik. Saudaraku, kau tampaknya tidak menyadari betapa pentingnya biji unsur ini. Yang Xinxin menatap Zhang Yi dan berkata sambil tersenyum, tetapi matanya sangat serius. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, bagaimana kau mengatakannya? Yang Xinxin mengelus bunga di lututnya dan berkata dengan tenang, meskipun kita tidak kekurangan energi sekarang, kemunculan elemen baru ini dapat meningkatkan tingkat teknologi keseluruhan tempat perlindungan setidaknya 100 kali lipat. Yang Xinxin menjentikkan jarinya. Misalnya, masalah terbesar keran saat ini adalah inti mechanya. Mustahil bagi mecha untuk menyeret kapal tanker minyak besar kemanapun ia pergi, kan? Mengandung energi berkali-kali lipat lebih banyak daripada bahan bakar fosil dalam volume dan kondisi yang sama. Selama kita mendapatkan bahan baku dalam jumlah besar, kita bisa menggunakannya untuk senjata, mobil, mecha, dan bahkan pertahanan seluruh tempat perlindungan. Kakak, bagaimana mungkin kau menganggap hal semacam ini tidak penting? Setelah mendengarkan penjelasan Yang Xinxin, Zhang Yi menyadari pentingnya elemen baru ini.
Pantas saja Lao Ju menawariku setengah biji yuan sebagai syarat. Apa karena aku tidak menyadari nilainya? Yang Sinsin mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, negara adikuasa di utara pernah menghabiskan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan elemen baru dari bawah tanah yang tak berujung. Jika mereka berhasil, dunia mungkin akan benar-benar berbeda sekarang. Zhang Yi tidak terlalu tertarik dengan hal-hal itu. Maksudmu, aku harus pergi kan? Yang Sinsin mengangguk. Tidak ada salahnya untuk pergi melihatnya. Jadi mengapa tidak pergi? Zhang Yi mungkin tidak mendengarkan perkataan orang lain, tetapi dia pasti akan mempertimbangkan pendapat yang Sinsin dengan saksama. Zhang Yi duduk di sofa dan berpikir lama. Apa yang akan terjadi pada kota Tianhai setelah meninggalkan Shengjing? Dia telah menyinggung banyak orang. Akan berbahaya jika seseorang memanfaatkan ketidakhadirannya di Shengjing untuk menyerang kota Tianhai. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi memikirkan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia berdiri dan berkata, "Cari Zhu Zheng." Dia ingin mencari Zhu Zheng untuk menanyakan seseorang. Zhang Yi tidak membuang waktu dan tiba beberapa jam setelah pergi. Dia langsung menemui Zhu Zheng dan berkata, "Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke Shengjing. Tapi aku ingin kau meninggalkanku sendiri." Wajah Zhu Zheng penuh dengan kegembiraan. Selama Zhang Yi setuju untuk pergi, semua persyaratan bisa dinegosiasikan. Siapa yang kau inginkan? Ada banyak sekali elit dan wanita cantik di kota Blizzard. Kau bisa pilih siapa saja yang kau suka. Zhang Yi menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Kita simpan saja untuk saudaraku, Su Chunlei. Aku hanya butuh Jingwei." Zhu Zheng sedikit terkejut, "Jingwei?" Kekuatan Jingwei tidak terlalu kuat, hanya setingkat kapten, dan bakatnya tidak terlalu tinggi. Penampilannya cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan wanita lain di sekitar Zhang Yi, dia tidak begitu menonjol. Zhu Zheng tidak begitu mengerti apa tujuan Zhang Yi. Namun sebagai gantinya, Zhang Yi bisa pergi ke distrik Shengjing, dan Zhu Zheng sangat gembira karenanya. Zhu Zheng merasa senang dan meminta seseorang untuk memanggil Mu Yan dan memintanya untuk pergi ke Shengjing. Ia harus mematuhi semua permintaan Zhang Yi di sepanjang jalan. Permintaan apapun, Zhu Zheng berbicara penuh arti kepada Mu Yan ketika dia mengatakan kehidupan ini akan segera berakhir. Mu Yan tampak memahami sesuatu dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Tetapi ketika dia menatap Zhang Yimou lagi, dia tanpa sadar menegakkan dadanya yang awalnya tidak ada. Zhang Yi terdiam, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan. Alasan mengapa Mu yang dibawa terutama karena ruang bayangannya dapat mengangkut orang. Dengan cara ini, Zhang Yi dapat membawa seluruh keluarganya dan pergi ke daerah Shengjing bersama-sama. Ini juga menghindari risiko Tianhai diserang orang lain saat dia tidak ada. Sedangkan bagi orang-orang di 3 pangkalan utama, Zhang Yi hanya bisa berharap mereka lebih beruntung, karena dia tidak mungkin bisa mengurus orang sebanyak itu. Lagi pula, ketika dia dan keluarganya tidak ada, kecil kemungkinan Tianhai akan diserang. Deng Shentong juga sangat gembira ketika mengetahui Zhang Yi setuju pergi ke Shengjing, dan dengan gembira memberitahu Zhang Yi bahwa ketika mereka sampai di sana, dia bisa mengajak Zhang Yi berkeliling dan menikmati pemkaungan negeri utara. Zhang Yi tidak berkomentar mengenai hal ini. Dibandingkan dengan mereka, aku ingin tahu lebih banyak tentang intelijen wilayah lain. Bisakah kau membantu aku? Deng Shentong menggaruk kepalanya dan berkata, informasi dasar memang mudah didapat, tapi kurasa yang paling menarik perhatianmu adalah intelijen Ipsilon di beberapa wilayah utama. Ini baru fakta. Zhang Yi menggelengkan kepalanya, berikan padaku sebanyak yang kau punya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia berdiskusi dengan Zhu Zheng dan Deng Shentong tentang tanggal keberangkatan ke Shengjing. Shengjing memberi mereka tanggal 3 hari kemudian, jadi mereka punya banyak waktu. Zhu Zheng berkata, kita akan berangkat dari kota Blizzard dalam 3 hari. Kita akan mengatur semuanya. Kau tinggal datang saja.
Zhang Yi mengangguk, kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil, membawa Yang Xin-Xin, Hua Hua, dan Mu Yan yang hendak datang membantu, dan meninggalkan kota Blizzard. Mu Yan duduk di kursi belakang mobil, merasa sedikit gelisah tetapi juga sedikit terkejut. Zhang Yi berinisiatif menanyakan orang tersebut kepada Zhu Zheng, yang menunjukkan bahwa dia berharga bagi Zhang Yi. Hal ini memungkinkannya meninggalkan kota Blizzard dan bergabung dengan tim Zhang Yi. Dia berbalik dan melirik Mu Yan, matanya penuh dengan pengawasan. Apa yang Zhu Zheng katakan padamu? Dia bertanya dengan tenang. Mu Yan langsung mengepalkan tangannya di lutut, lalu menegakkan punggungnya. Panglima Zhu hanya memerintahkanku untuk mematuhi perintahmu. Selain itu, tidak ada yang lain. Zhang Yi mengangguk, begitukah? Dia menoleh dan menatap Yang Xin-Xin. Xin-Xin, lakukan. Sebelum Mu Yan menyadari apa yang dimaksud Zhang Yi, dia melihat di belakang Yang Xin-Xin, malaikat nafsu telah menghunus busur dan anak panahnya, dengan anak panah merah diarahkan padanya. Mu Yan telah melihat kemampuan Yang Xin-Xin, jadi dia tahu betul bahwa panah ini tidak memiliki kekuatan membunuh pada orang, tetapi dapat membuat orang menjadi budak Yang Xin-Xin dan mematuhi hidupnya. Mu Yan mengerutkan bibirnya, mengetahui dalam hatinya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan Zhang Yi, dan dia tidak punya hak untuk menolak. Pada titik ini dia menerima anak panah yang ditembakkan ke dahinya dengan sangat tenang. Tak lama kemudian, dia menjadi budak Yang Xin-Xin yang paling setia, menatap Yang Xin-Xin dengan wajah tergila-gila. Sebelum Zhang Yi dapat berbicara, Yang Xin-Xin mulai menginterogasi Mu Yan. Katakan padaku, perintah apa yang diberikan Zhu Zheng kepadamu untuk operasi ini? Ikuti Zhang Yi dan patuhi setiap perintahnya. Hanya itu saja perintahnya. Ya. Zhang Yi menatap Yang Xin-Xin dan berkata sambil tersenyum, Zhu Zheng tidak bodoh. Dia tahu apa konsekuensinya jika dia menyinggung perasaanku. Bahkan tanpa kemampuan Yang Xin-Xin, Zhang Yi akan menyuntikkan Mu Yan dengan serum kebenaran untuk memverifikasi kesetiaannya. Yang Xin-Xin mengangguk dan terus bertanya, apakah kau ingin meninggalkan kota Blizzard? Mu Yan mengangguk tanpa ragu, aku mau. Mengapa? Karena jika aku tetap di sini, aku pasti akan menjadi anak angkat Zhuyu. Aku dilahirkan untuk tujuan ini. Mereka bilang inilah misiku. Tapi aku tidak ingin mati, aku ingin hidup. Yang Xin-Xin bertanya, jadi tujuanmu mendekati Zhang Yi adalah untuk ini. Hanya Zhang Yi yang mampu melindungiku, jadi aku ingin tetap di sisinya dan mendapatkan perlindungannya. Yang Xin-Xin melirik Zhang Yi, dan tiba-tiba sedikit minat jahat terpancar di matanya. Dia memperlihatkan gigi taring kecilnya dan tersenyum nakal. Apa pendapatmu tentang Zhang Yi? Zhang Yi tertegun sejenak. Sial, pertanyaan ini terlalu blak-blakan. Dia menatap Mu Yan, ingin melihat bagaimana wanita ini akan menilainya. Ini akan menunjukkan sikapnya terhadap Zhang Yi dan apakah dia berharga bagi tim pendapatan. Mu Yan melirik Zhang Yi dan berkata dengan tenang, cerdas, sangat berhati-hati, dan kuat. Di akhir zaman, dia adalah orang yang layak dikaulkan. Zhang Yi merasa sedikit tersanjung. Jika dia tidak percaya pada kemampuan Yang Xin-Xin, dia bahkan akan berpikir bahwa Mu Yan sengaja menyanjungnya. Meskipun demikian, senyum tipis di sudut mulutnya masih memperlihatkan kebanggaan di dalam dirinya. Tidak ada orang yang tidak menyukai sanjungan. Yang Xin-Xin menyeringai dan berkata, hanya itu? Tidak ada komentar negatif. Mu Yan melanjutkan, aku belum banyak berhubungan dengannya, jadi aku tidak tahu banyak tentangnya. Kalau boleh aku katakan, sikap dinginnya terhadap orang luar dan kurangnya kualitas seorang pria kuat seharusnya dianggap sebagai kekurangan. Namun, menurut aku, ciri-ciri ini sangat langka dalam kiamat, dan tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Senyum Zhang Yi makin lebar, dia mengangguk penuh pengertian, lalu mendesah, aku tak pernah menyangka dia begitu memahamiku.
Yang Xinxin awalnya ingin menggoda Zhang Yi, tetapi dia tidak menyangka bahwa di mata Mu Yan, citra Zhang Yi begitu cerah. Tapi itu tidak mengherankan, Zhang Yi adalah pria yang kuat, guru terbaik di wilayah Jiangnan. Ketika kebanyakan orang memkaungnya, mereka memiliki filter yang kuat di mata mereka. Kalau saja dia menghabiskan waktu bersama Zhang Yi, dia akan menemukan bahwa Zhang Yi punya banyak kesalahan, seperti mendengkur saat tidur, berbuat curang saat tidak tahan kalah dalam permainan dengan Fatisu, dan tidak pernah merapikan kamar tidurnya. Zhang Yi memkaung Yang Xinxin dan berkata, "Aku pikir gadis ini punya potensi besar. Kita bisa mempertimbangkan untuk membiarkannya bergabung dengan penampungan." Yang Xinxin menatap Zhang Yi dengan ekspresi aneh. "Saudaraku, potensi apa yang kau maksud?" Meskipun bentuk tubuh Mu Yan agak datar, kulitnya yang cerah, wajahnya yang halus, rambut peraknya yang menawan setelah mutasi, dan perasaan misterius yang dibawa oleh masker mata hitam di matanya dapat dengan mudah memberikan pesona yang cukup bagi para pria. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Dalam segala hal, Xinxin, jangan terlalu banyak berpikir. Aku seorang pria sejati." Yang Xinxin melengkungkan bibirnya, merasa agak kesal terhadap kata-kata Zhang Yi. Dia berbisik, "Kadang-kadang, kau tidak harus bersikap terlalu sopan." Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Mu Yan, dan menanyakan satu pertanyaan terakhir. "Jika kau diminta untuk bergabung dengan tim kami, apakah kau bersedia setia kepada Zhang Yi dan tim?" Mu Yan berpikir sejenak dan memberikan jawabannya sendiri. "Selama tim bisa memberiku tempat berlindung yang aman dan memastikan keselamatanku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi tim. Aku juga akan menawarkan kesetiaan aku kepada ketua tim Zhang Yi." Yang Xinxin dan Zhang Yi saling memkaung. Yang Xinxin mengangguk, sepertinya dia cukup bagus. Zhang Yi pun mengangguk. "Menurutku juga begitu, patut diterima, tapi Xinxin, mungkinkah kemampuanmu tidak efektif pada sebagian orang?" Yang Xinxin tersenyum dan berkata, "Kemampuanku bahkan bisa mengalahkan Raja Naga di alam Ipsilon. Apalagi dia." Zhang Yi diam-diam mengambil jarum serum kebenaran dari luar angkasa. "Tetapi aku suka asuransi kau." Jadi setelah menyuntikkan serum kebenaran ke Mu Yan, mereka berdua mengulangi pertanyaan sebelumnya. Hanya pada titik ini kita dapat memastikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Faktanya, sebelum ini, Zhang Yi mempercayai Mu Yan sekitar 70% hingga 80%. Alasannya sederhana, dia cukup kuat, dan mengikutinya adalah pilihan yang lebih baik daripada mengikuti Zhu Zheng dan menunggu untuk diberi makanan di masa depan. Namun, dia selalu berhati-hati, jadi dia memutuskan untuk mengambil beberapa lapis asuransi tambahan. Baru sekarang dia benar-benar percaya pada Mu Yan. Namun, kita perlu melakukan penyelidikan lebih dalam padanya sebelum memutuskan apakah akan meminta Zhu Zheng untuk mengambil alihnya. Zhang Yixin hampir tiba di tempat penampungan di kota Tianhai. Ia segera mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Ketika semua orang melihat kejadian ini, mereka tahu sesuatu telah terjadi. Biasanya, Zhang Yi tidak akan mengumpulkan seluruh keluarganya kecuali jika ia menghadapi insiden khusus atau besar. Ketika Youke dan yang lainnya melihat Mu Yan datang, mereka tidak bisa menahan rasa penasaran. "Zhang Yi, apa yang terjadi di kota Blizzard lagi?" Youke bertanya dengan khawatir. Semua orang juga tampak bertanya-tanya. Paman Yu menggelengkan bahunya, dan ada dorongan untuk mencoba di matanya. Dia telah beristirahat di rumah selama lebih dari setengah tahun. Sekarang setelah kekuatannya akhirnya membaik, dia ingin sekali membantu Zhang Yi dengan melakukan sesuatu. Wajah Fatisu tampak cemas, sambil mengangkat kepalanya yang besar, takut kalau-kalau ada sesuatu yang berisiko yang mengharuskannya melakukan sesuatu. Zhang Yi lalu menceritakan keseluruhan ceritanya kepada semua orang. Sheng Jing telah mengeluarkan seruan kepada 5 wilayah utama, yang mengharuskan talenta terbaik dari masing-masing wilayah untuk datang ke sana dan memecahkan masalah yang selama ini mengganggu mereka.
Aku akan pergi ke sana dan melihat situasinya. Yau Kr sedikit mengernyit dan berkata dengan nada khawatir. Bukankah distrik Shengjing adalah distrik terkuat di negeri Huasu? Kalau mereka saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini, betapa berbahayanya. Zhang Yi tersenyum dan merangkul bahunya. Jangan khawatir. Sudah kubilang aku hanya akan memeriksa situasi. Kalau situasinya benar-benar berbahaya, aku punya cara untuk kabur. Di seluruh kerajaan Huasu, Zhang Yi menduduki peringkat kedua dalam hal kemampuan melarikan diri, dan tidak ada seorang pun yang berani menduduki peringkat pertama. Yau Kr mengangguk. Itu bagus. Mata Lukeran menunjukkan sedikit depresi. Sekarang setelah kau pergi, aku tidak tahu berapa lama lagi kau akan kembali. Yau Haimei juga berkata dengan cemas. Ya, saat kau tidak ada, aku selalu merasa gelisah. Serangan Raja Naga membawa goncangan hebat bagi mereka, membuat mereka menyadari bahwa di bawah serangan para mutan tingkat tinggi, manusia biasa menjadi lemah seperti semut. Kengerian semacam itu, seperti bencana alam, hanya dapat ditanggung secara pasif oleh manusia. Zhang Yi menggosok tangannya dan tersenyum. Aku sudah memikirkannya. Sejujurnya, aku ragu meninggalkanmu di sini. Itulah sebabnya aku membawanya ke sini. Zhang Yi menatap Mu Yan. Kau tidak asing dengannya. Kemampuan Mu Yan memungkinkannya membawa orang hidup ke dalam ruang bayangannya. Jadi, ketika saatnya tiba, kau bisa pergi ke Shengjing bersamaku, berjalan-jalan, dan menganggapnya sebagai perjalanan. Bahkan jika kau menghadapi bahaya, kau bisa memasuki bayangannya. Kemampuan Mu Yan adalah semacam ketergantungan. Selama dia bergantung pada Zhang Yi, dia akan sepenuhnya aman selama Zhang Yi tidak keluar. Mendengar ini semua orang menjadi bersemangat. Yau Haimei menepuk pahanya. Wah, hebat sekali. Ngomong-ngomong, kita belum pernah keluar dari Tianhai sejak kiamat. Enak sih tinggal di rumah setiap hari, tapi membosankan. Pasti seru kalau kita bisa jalan-jalan. Yau Kr dan Yang Xia memkaung Zhang Yi dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu keluar sendirian kalau kau sampai kena masalah nanti. Kami tidak bisa membantumu kalau kami di rumah saja, dan kami hanya bisa mengkhawatirkanmu. Kemanapun kau pergi di masa depan, kami bisa bersamamu. Bukankah itu luar biasa? Semua orang sangat gembira, salah satunya karena aku akhirnya tidak perlu tinggal di rumah sepanjang waktu. Kedua, aku bisa tinggal bersama Zhang Yimou dan membantunya. Akan tetapi, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Zhang Yi. Jadi Zhang Yi tidak berani membawa mereka kemanapun. Secara keseluruhan, orang-orang dalam keluarga ini dapat memberikan bantuan besar kepada Zhang Yi. Baik itu kemampuan penyembuhan Yau Kr, kemampuan pemulihan supernatural Yang Xia, dukungan teknologi Lu Qian, atau kemampuan pengendalian malaikat pikiran dan keinginan Yang Xin. Orang-orang ini adalah asisten yang luar biasa. Jika dia bisa membawanya, itu akan menyelesaikan kekhawatiran Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum dan berkata, kalian berdua bisa membicarakan ini sendiri. Kalau kalian mau pergi keluar bersamaku, silakan saja. Kalau kalian terlalu malas keluar dan ingin tinggal di rumah, tinggallah dan urus rumah. Yau Kr berkata dengan genit, pokoknya, aku harus pergi bersamamu. Aku tidak ingin jauh darimu terlalu lama. Yang Xia memeluk lengan Zhang Yi yang lain, aku juga. Aku akan berada di sisimu dan bisa membantumu membuat makanan lezat. Tanpa banyak keraguan, seluruh anggota keluarga memutuskan untuk pergi keluar bersama Zhang Yi. Bahkan Fatisu yang paling pemalu dan malas pun berteriak-teriak ingin keluar bersama Zhang Yi. Lagi pula, semua orang sudah pergi, dan dia tidak merasa aman tinggal sendirian di tempat penampungan. Aku masih merasa lebih nyaman tinggal bersama Zhang Yi. Yau Haimei menatap Mu Yan yang duduk di sampingnya dengan ekspresi agak dingin, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dalam benaknya. Gadis, kami banyak sekali. Bisakah kau membawa kemampuan spesialmu? Membawa begitu banyak orang akan membutuhkan ruang bayangan yang sangat tinggi.
Butuh waktu lama bagi Zhang Yi untuk keluar setiap waktu. Ini bukan sekadar masalah menampung orang di sana. Seseorang juga harus mempertimbangkan masalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mu Yan duduk untuk menulis, suaranya yang dingin mengandung sedikit rasa manis. Jangan khawatir, lagi pula aku juga seorang kapten. Meskipun ruanganku tidak seluas milik Tuan Zhang Yi, tetap saja tidak masalah untuk menampung ribuan orang. Setelah itu, dia membentangkan bayangannya di lantai di depan semua orang, mengubahnya menjadi lingkaran besar. Semuanya, silakan masuk dan lihat. Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan dan berjalan memasuki ruangan. Pria itu berdiri di tengah bayangan melingkar dan perlahan tenggelam ke dalam air. Zhang Yi menyesap teh hangat dan masuk lebih dulu. Kemampuannya telah terkunci pada Mu Yan, jadi dia tidak khawatir dengan trik apa yang mungkin digunakannya. Setelah memasuki ruang bayangan, Zhang Yi mendapati bahwa di sana tidak segelap yang ia kira. Ini adalah tempat yang cukup luas, kira-kira seukuran seluruh istana Yunkue. Tanahnya padat di bawah kaki dan tidak ada bulan di atas kepala, tetapi papan Tianji bersinar dengan cahaya biru tua. Besar, tapi kosong. Tepat di tengah-tengah ruang bayangan itu, ada sebuah tempat tidur gau besar dengan beberapa pakaian tergeletak acak di sekitarnya. Zhang Yi membuka matanya sedikit dan melihat bahwa selain pakaian biasa, ada juga banyak stoking dan pakaian dalam berserakan di tanah. Zhang Yi hanya melihatnya, dan Mu Yan segera bergegas dan memasukkan pakaian itu ke dalam selimut. Aku tinggal di tempat yang lebih sederhana. Mu Yan sengaja berbicara dengan nada dingin. Semua orang mengikutinya saat ini, dan mereka semua takjub dengan luasnya ruang bayangan. Mu Yan benar, rasanya tidak sempit sama sekali untuk menampung ribuan orang. Sebagai kemampuan tingkat rendah Zhang Yi, ruang bayangan Mu Yan hampir tidak memiliki kemampuan tempur. Secara tegas, ini digunakan untuk memiliki dan menyembunyikan, serta menyimpan perlengkapan. Ini agak sederhana, tapi bukan masalah besar. Zhang Yi berkata dengan ringan. Kita bisa cari cara untuk menambahkan beberapa rumah dan perabotan di sini. Persediaan di tempat penampungan cukup, jadi mudah diatasi. Lu Keran berkata, aku akan menyelesaikan masalah perumahan. Meskipun aku tidak mampu membeli banyak villa besar, aku bisa mendapatkan rumah sederhana dalam beberapa menit. You Kr mengangguk dan tersenyum, kondisi di sini sudah sangat bagus. Semua orang tinggal di ruang bayangan untuk sementara waktu dan kemudian keluar. Lagi pula, tempat ini terlalu kosong dan tidak ada hal bagus yang bisa dilihat. Setelah semua orang keluar, mereka mulai mengemas perbekalan, memindahkan semua makanan dan kebutuhan sehari-hari ke dalamnya. Perumahan dan perabotan diserahkan kepada Lu Keran dan Zhang Yi. Lu Keran menggunakan kemampuannya untuk membangun sejumlah rumah sederhana dengan cepat. Meskipun bukan rumah sederhana, rumah-rumah tersebut memiliki semua fasilitas yang diperlukan dan kokoh serta tahan lama. Mengenai perabotan, Zhang Yi menjelajahi hampir semua pusat perbelanjaan besar di kota Tianhai, dan tidak ada kekurangan perabotan mewah. Hanya mengeluarkan sebagian saja sudah cukup. Fatih Su dan Paman Yu bertanggung jawab atas transportasi. Setelah pelatihan Paman Yu, Fatih Su tidak kehilangan banyak berat badan, tetapi kekuatan dan daya tahannya telah meningkat pesat. Meskipun ia terus menggerutu dan mengeluh lelah, jelas jauh lebih mudah baginya untuk memindahkan perabotan daripada sebelumnya. Semua orang dengan gembira mempersiapkan perlengkapan perjalanan mereka, tampaknya sudah memperlakukan perjalanan ke Shengjing ini sebagai sebuah perjalanan. Zhang Yi memkaung ke sudut ruang tamu. Seekor cincila besar, jujur, dan imut sedang duduk tak jauh dari perapian, bermain dengan seruling tulang keakungannya. Saat ini, Zhang Yi masih belum tahu apapun tentang asal-usul cincila raksasa. Hewan ini pada dasarnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan telah menjadi hewan peliharaan favorit semua orang di keluarga. Meskipun ia memiliki kekuatan supranatural yang kuat, ia tidak kaui bertarung. Sekarang semua orang menuju ke Shengjing,
dan Zhang Yi sedang mempertimbangkan apakah akan membawanya bersamanya. Lagi pula, keberadaan cincila raksasa itu adalah rahasia bagi Zhang Yi, dan dia tidak ingin orang lain mengetahui berita ini. Setelah memikirkannya, Zhang Yi memutuskan untuk membawanya. Lagi pula, tidak baik meninggalkannya sendirian di sini. Namun sebelum pergi, dia memutuskan untuk menyapa yang lain. Di 3 pangkalan utama, Zhang Yi segera memberitahu mereka, meminta mereka untuk waspada selama periode ini dan segera memberitahu dia jika ada perubahan yang terjadi di kota Tianhai. Setelah itu, dia keluar dari tempat perlindungan itu lagi dan tiba di Sungai Lu di depan Yunque Manor. Zhang Yi tiba di tepi sungai. Es tebal itu sekeras logam, tetapi beberapa puluh meter dari tepi sungai, terdapat bongkahan es yang warnanya lebih terang. Zhang Yi berjalan mendekat dan mengetuk es dengan tangannya. Tak lama kemudian, seekor katak besar merangkak keluar dari bawah es. Zhang Yi menjauhkan diri dari katak itu pada jarak tertentu, dan katak itu mengguncangkan tubuhnya dengan keras, dan lumpur di tubuhnya pun terlepas. Kuek! Zhang Yi, kenapa kau di sini? Mau makan ikan? Biar ku beritahu, ikan-ikan besar di sungai ini banyak sekali. Aku bahkan tidak bisa makan semuanya. Zhang Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih atas kebaikanmu. Katak, kami akan pergi sebentar. Katak itu tertegun sejenak ketika mendengar ini. Kuek, kau mau kemana? Kau pergi lama. Ada sedikit keengganan di matanya. Selama setengah jam ini, ia juga menjalin hubungan yang mendalam dengan Zhang Yi dan yang lainnya, terutama dengan Totoro besar. Kedua pria ini, yang tidak berbicara bahasa yang sama, menjadi sahabat karib melalui musik. Tanpa Totoro yang besar, solo perekamnya akan terasa sepi dan keren. Zhang Yi memikirkannya dan tersenyum, seharusnya tidak terlalu lama. Tapi aku tidak bisa memastikannya. Kuek, aku tahu. Aku akan menunggumu di sini. Kau seharusnya tahu kalau katak berhibernasi. Selama aku memejamkan mata, aku bisa tidur selamanya. Tapi selama kau kembali, ketuk saja permukaan esnya dengan lembut dan aku akan langsung bangun. Jadi aku akan selalu ada di sini menunggu kalian kembali, teman-teman. Zhang Yi tersenyum, katak selalu sangat menyenangkan. Sepertinya tidak ada kekhawatiran di dunianya dan ia selalu optimis dalam segala hal. Oh, ada satu hal lagi yang menurutku harus kukatakan padamu. Katak itu tiba-tiba berkata. Zhang Yi berkedip. Ada apa? Katak itu membuka lengannya, memperlihatkan perutnya yang bundar. Yaitu, musik dapat membuka hati orang dan kau dapat mendengar hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Zhang Yi menyilangkan tangannya dan berkata, kau seharusnya tahu bahwa aku tidak mengerti musik, aku hanya mendengarkannya. Bagiku, selama kedengarannya bagus, itu musik yang bagus. Katak itu menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin membahas ini denganmu. Aku ingin mengatakan bahwa melalui ritme ini, aku bisa merasakan hati Totoro yang besar. Dia menutupi dadanya, memejamkan mata dan berkata, aku dapat merasakan kesepian dan kebingungannya tentang dunia ini. Zhang Yi mengangkat alisnya, katak ini mungkin menderita sindrom pemuda sastra, tetapi Zhang Yi terlalu malas untuk bersikap sok padanya. Ya, kau benar. Itu saja, sampai jumpa lagi. Katak itu melompat. Kuek! Saat aku bangun, kita akan bertemu lagi. Zhang Yi mengulurkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada katak itu. Selama 3 hari berikutnya, seluruh keluarga sangat gembira dengan kesempatan langka untuk melakukan perjalanan jauh. Jadi mereka mendekorasi tempat tinggal masa depan mereka, ruang bayangan Mu Yan, dengan cara yang luar biasa indah. Zhang Yi terkejut saat melihatnya sendiri. Karena terlihat seperti rumah besar dan megah. Ada begitu banyak orang berbakat di rumah itu dihiasi dengan lampu dan memiliki semua yang dapat kau bayangkan. Bahkan ada rumput buatan yang dipasang untuk menciptakan halaman yang luas.
Mereka juga memperkenalkan air untuk membuat danau buatan, dan bahkan melemparkan beberapa ikan laut dangkal kecil ke dalamnya karena penasaran. Zhang Yi juga tercengang dan berpikir dalam hati, kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Ini juga menyoroti masalah dari samping. Semua orang sudah terlalu lama terkurung. Meskipun aman di rumah, orang-orang selalu suka keluar dan melihat hewan dari kejauhan. 3 hari kemudian di pagi hari, Zhang Yi membawa semua orang ke kota badai salju. Zhu Zheng, Deng Shentong dan yang lainnya semuanya sudah siap. Tinggal menunggu kedatangan Zhang Yi. Bagaimana kita ke sana? Apakah ada terowongan bawah tanah dari distrik Jiangnan ke distrik Shengjing? Zhang Yi bertanya. Zhu Zheng tersenyum dan berkata, itu terlalu lambat. Kita punya moda transportasi yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia membawa Zhang Yi dan yang lainnya ke Kaura Blizzard City. Itu adalah hanggar pesawat yang sangat besar. Setelah masuk, sebuah pesawat yang sangat aneh muncul di hadapan Zhang Yi dan teman-temannya. Pesawat itu tampak sangat unik karena tidak memiliki akup, hanya nacelle besar dengan mesin jet yang tergantung di bawah badan pesawat. Dari kejauhan, bentuknya seperti cerutu raksasa berwarna abu-abu putih. Ini adalah alat transportasi yang kau gunakan kali ini. Zhu Zheng berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya sambil tersenyum. Ketika Lu Keren melihat pesawat berbentuk aneh ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menatap pesawat itu dengan saksama. Fatih Su bergumam, apakah kau lupa memasang akup pesawat? Paman Yu memutar matanya dengan kesal dan berkata, tahu apa kau? Ini pesawat militer, dan menggunakan teknologi tercanggih negeri Huasu. Akupnya biasanya dilepas dan baru dipasang saat digunakan. Deng Shentong menjelaskan kepada Zhang Yi, ini adalah pesawat jet terbaru, diproduksi di Fremont, Utara. Mereka selalu menjadi yang terdepan di dunia dalam industri militer, dan seni bela diri mereka adalah yang terbaik di dunia dalam hal ketahanan dingin. Setelah kiamat, banyak peralatan militer besar yang disingkirkan karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu sangat rendah. Misalnya, F-37 adalah pesawat angkut yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi di lingkungan bersuhu sangat rendah. Deng Shentong ditemani beberapa anggota tim Dewa Surgawi. Ia tidak terlalu mempermasalahkan perjalanannya kali ini dan tampak sangat tenang. Mungkin untuk memahami posisinya sendiri, Qi terutama menemani Zhang Yi. Zhang Yi tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi dia harus menjaga profilnya tetap rendah. Setelah Zhang Yi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Zheng, mereka naik ke pesawat. Saat pesawat hendak lepas lekaus, Fatih Su dan yang lainnya masih panik, takut pesawat tak berakup itu akan jatuh. Namun, kekhawatiran mereka tidak beralasan. F-37 lepas lekaus dengan cepat, lalu terbang ke utara dengan kecepatan tinggi. Fatih Su menyipitkan mata ke arah Paman Yu dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Paman Yu, bukankah Paman bilang akupnya dipasang belakangan? Paman Yu tersipu, teknologi berubah dengan cepat, dan aku tidak mengerti semuanya. Aku ingin pamer di depan Fatih Su, tetapi aku tidak menyangka akan ditampar wajahnya. Paman Yu menatap Fatih Su dan tiba-tiba tertawa. Fatih Su langsung mengerti, ia berkata dengan wajah getir, Paman Yu, aku salah. Kita akan pergi berlibur. Tolong jangan beri aku pelatihan lagi. Zhang Yi melihat keluar jendela. Embun beku telah terbentuk di sekitar kaca jendela yang tebal. Bahkan bahan anti-dingin yang paling canggih sekalipun akan sulit untuk tetap tidak terpengaruh sama sekali pada ketinggian tinggi. Awan tinggi di langit berwarna putih dingin, dengan awan gelap tebal dan salju lebat turun seolah-olah kiamat ini tidak akan pernah berakhir. Setelah kiamat, Zhang Yi pergi ke utara untuk pertama kalinya. Dia pernah ke Shengjing, tetapi hanya untuk liburan, dan suatu kali. Zhang Yi tersenyum tipis, mengingat kembali saat itu, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit aneh. Saat itu, dia dan Fang Yuqing sedang bepergian di Shengjing bersama. Dia masih sangat sederhana saat itu.
Dia pernah dengan tulus menyukai seseorang dan mendambakan masa depan yang indah. Namun kini, 1,5 tahun telah berlalu sejak kiamat, dan Fang Yuqing pun meninggal di hari yang dingin dan keras itu. Segalanya terasa seperti 1 abad telah berlalu, dan segalanya telah berubah. Zhang Yi berskaur di sofa yang nyaman dan menutup matanya sedikit. Tidak ada yang diketahui dalam perjalanan ke Shengjing ini. Jadi tunggu saja dan lihat apa yang menanti mereka di bawah. Youke menghampirinya dan bertanya dengan lembut, Zhang Yi, apakah kau merasa tidak enak badan? Zhang Yi menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata perlahan, tidak apa-apa, aku hanya sedikit sedih. Dia baru mengingatnya pada saat ini. Fang Yuqing tidak pernah menyukainya. Melihat ini, Youke dengan lembut memeluk Zhang Yi, menaruh kepalanya di depannya, dan memeluknya erat-erat dalam pelukannya yang hangat. Pesawat itu terbang cepat di bawah awan gelap dan menuju kota besar di utara. Perbatasan utara, Shengjing sebagai ibu kota negara bagian Huasu, kota besar ini terbentang seperti naga yang sedang tidur di daratan utara. Putih salju dan putih es merupakan warna utama daratan luas, sedangkan Shengjing yang besar menghadirkan sentuhan warna kuning cerah pekat pada daratan. Warna utama Shengjing adalah kuning cerah, yang melambangkan kekuasaan kerajaan dan kemuliaan pada dinasti-dinasti terkini. Oleh karena itu, di Shengjing, kau dapat melihat gedung-gedung tinggi bergaya kuno dan kompleks istana lengkap di mana-mana. Ada sebuah kota di dalam Shengjing, dan ada kota Kekaisaran Ming di dalam kota luar. Dibandingkan dengan wilayah lain, Shengjing memiliki sumber daya dan kekuatan militer terbanyak. Ini juga mendukung populasi terbesar. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa merekalah yang pertama kali menemukan tambang biji di bawah pegunungan Qinling setelah kiamat. Energi yang melimpah memungkinkan mereka untuk mendukung populasi yang besar, termasuk beberapa warga sipil di luar kota Kekaisaran Ming. Shengjing sangat ramai hari itu, dengan tentara yang menjaga kota Kekaisaran Ming di mana-mana. Para pengawal Longming dipersenjatai dengan peluru tajam, dan sosok mereka dapat terlihat di setiap sudut. Tanggal 11 bulan adalah hari ketika distrik Shengjing memanggil 6 kekuatan utama dari seluruh kerajaan Huasu untuk membahas urusan negara. Mereka harus menunjukkan sisi terkuat mereka untuk menjaga martabat distrik Shengjing sehingga 5 distrik lainnya akan menyerah. Untuk menunjukkan ketulusan yang cukup, orang yang bertanggung jawab menerima mereka adalah tokoh berpengaruh di Shengjing, Jenderal Pengawal Longming, Shang Yuan. Dia mengenakan seragam militer khusus berwarna putih dan berusia sekitar 40 tahun, yang merupakan usia yang sempurna bagi seorang pria dalam hal kekuatan fisik, kebijaksanaan, dan kecerdasan emosional. Alasan mengapa Shang Yuan mampu menjadi pemimpin pengawal Longming, pasukan terpenting di Shengjing, bukan hanya karena ia memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga karena karakternya yang berhati-hati dan bijaksana. Pagi-pagi sekali, dia tiba di gerbang utama kota Kekaisaran Ming dan mulai mengatur penyambutan. Sangat penting untuk memastikan bahwa 5 wilayah utama tidak merasa sombong, sekaligus memastikan martabat wilayah Shengjing. Pasukan pertama yang mencapai Shengjing datang dari timur laut. Para pengawal Longming yang sedang menjaga kota sedang bertugas ketika mereka tiba-tiba melihat awan hitam besar muncul dari Cakrawala, menyebar ke arah Shengjing dari Cakrawala. Pusat Komando Longming Wei segera menggunakan satelit untuk melakukan pengintaian, dan baru saat itulah mereka melihat dengan jelas bahwa awan gelap itu sebenarnya adalah sekawanan besar burung gagak. Mereka adalah sekelompok gagak besar bermata merah, tatapan yang biasanya hanya dimiliki gagak pemakan bangkai. Tubuh mereka beberapa kali lebih besar daripada gagak biasa, seperti elang goshawk kecil. Akup hitam legam itu tampaknya terbuat dari besi cor, memancarkan cahaya dingin yang redup. Ribuan burung gagak berputar-putar di angkasa sambil berkaok dengan suara yang menakutkan. Kuek-kuek-kuek. Setelah menyaksikan adegan ini, Shang Yuan tersenyum tipis. Gagak dari wilayah timur laut ada di sini. Di bawah kawanan burung gagak, sebuah sepeda motor Harley Davidson yang bentuknya berlebihan bergemuruh menuju Shengjing. Di dalam mobil, duduk seorang pria gemuk berambut cepak dan berjaket kulit hitam.
Wajahnya tampak dominan, dan ia mengenakan kacamata besar berbentuk kodok. Seekor gagak merah berjongkok di bahunya. Wilayah Timur Laut, Mutan Tingkat Ipsilon, Luya Yujun Han Shanzuo. Orang-orang dari wilayah Timur Laut adalah yang pertama tiba di Shengjing. Pemimpinnya, Han Shanzuo, tampak begitu keren sehingga semua orang di tembok kota Shengjing tercengang. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti Mutan Ipsilon yang kuat, tetapi lebih seperti pemuda kejam dari suku Vigilante yang gemar balapan mobil di tengah malam. Mobil salju Harley yang dimodifikasi itu melaju menuju kota Shengjing, diikuti oleh konvoy dari wilayah Timur Laut. Shang Dao memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya, dan mengajak orang-orang untuk menyapa mereka dengan senyuman. Namun, melihat burung gagak yang banyak sekali, Shang Dao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan otot-otot wajahnya. Aku tidak tahu apa preferensi Han Shanzuo, tetapi Shengjing tidak mau membiarkan begitu banyak burung jahat terbang di atasnya. Sial. Namun, ketika Han Shanzuo tiba di gerbang Shengjing, ia turun dari sepeda motor. Burung-burung gagak di langit mengepakkan akupnya, berubah menjadi asap hitam di udara, lalu menghilang secara misterius. Dia membawa seekor gagak berwarna merah darah di bahunya, melepas kacamata besar berbentuk katak di matanya, dan berjalan perlahan dan arogan ke sisi Shang Daosue. Wilayah Timur Laut, Luya Daojun ada di sini. Han Shanzuo mengangkat alisnya dan berkata demikian kepada Shang Daoyu. Senyum tipis tersungging di mata Shang Daosu, dan ia dengan sopan mengulurkan tangan untuk memimpin jalan. Terima kasih atas kedatangan kau, perwakilan dari wilayah Timur Laut. Silakan masuk ke kota dan beristirahat dulu. Kami telah menyiapkan makan malam-malam ini. Ketika perwakilan dari wilayah lain tiba, Jenderal Qin akan menjamu kau secara pribadi dan membahas hal-hal penting. Han Shanzuo mengangguk, tidak ada yang salah. Dia melambaikan tangan ke belakangnya. Saudara-saudara, tunggu. Konvoy wilayah Timur Laut melewati pemeriksaan keamanan di gerbang utama dan melaju ke kota, di mana seseorang membawa mereka ke tempat istirahat. Tidak lama kemudian, kelompok orang kedua tiba. Mereka berasal dari wilayah Laut Cina Timur. Pesawat mendarat di Bkaura tertutup. Meskipun tidak berakup, pesawat jet itu mampu melayang seperti helikopter dan kemudian perlahan turun dari atap Bkaura yang terbuka. Shang Dao memimpin semua orang ke sini. Pintu kabin terbuka, dan orang pertama yang turun adalah seorang wanita mengenakan seragam tempur biru muda, dengan rambut panjang tergerai dan wajah penuh tekad. Perwakilan yang dikirim oleh wilayah Laut Cina Timur adalah Suzaku. Tubuh Xuanwu tidak dapat meninggalkan laut. Dan bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi ke Shengjing untuk berpartisipasi dalam misi. Tetapi untuk mengungkapkan rasa hormat kepada wilayah Shengjing, ia masih mengirim tokoh perwakilan tentara, Suzaku. Dalam 6 bulan sejak misi Pulau Bintang berakhir, kekuatannya telah meningkat pesat, dan telah mencapai puncak 9.800 poin. Hal ini terjadi bukan hanya karena pelatihan khusus yang dilakukan di wilayah Laut Cina Timur, tetapi juga karena ada hubungannya dengan salah satu dari 4 roh. Qinglong terluka parah setelah pertempuran itu, dan vitalitasnya pun berkurang drastis. Menurut perkiraan dokter, ia mungkin hidup paling lama 5 tahun lagi. Inilah harga yang harus kau bayar karena secara paksa mengambil alih kekuasaan yang bukan milik kau. Shengjing tentu tahu bahwa Xuanwu tidak bisa datang, tetapi kehadiran Suzaku dianggap sebagai penghormatan besar. Pada saat ini, Shang Dao menerima mereka dengan hangat dan mengatur agar mereka beristirahat terlebih dahulu. Zukue pertama-tama bertanya kepada Shang Daoyu apakah ada orang yang meninggal dunia. Setelah diberitahu bahwa hanya wilayah Timur Laut yang memiliki akses ke sana, dia berhenti di jalurnya. Zukue mendongak ke arah kota Shengjing, yang penuh dengan suasana kuno, namun perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Shang Dao. Tidak, aku sedang menunggu seseorang. Shang Dao mengangkat alisnya, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, silakan. Zukue merapikan pakaiannya, ia tidak pergi, melainkan menunggu di sini. Menatap langit di kejauhan,
menunggu orang itu datang. Dia menunggu lebih dari 1 jam. Saat sebuah pesawat terbang dari barat laut dan mendarat di Kaura Militer Shengjing, Suzaku perlahan mengangkat kepalanya, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Perwakilan dari wilayah barat laut juga telah tiba. Shang Daohao membawa orang-orang untuk menyambut perwakilan dari wilayah barat laut. Dibandingkan dengan saat ia menyapa Han Shanzuo dan Suzaku sebelumnya, sikap Shang Daohao jauh lebih serius. Tampaknya orang dari wilayah barat laut ini mempunyai identitas khusus. Faktanya, memang demikianlah kenyataannya. Di 6 wilayah utama kerajaan Huasu, yaitu Shengjing, Jiangnan, Donghai, Timur Laut dan Barat Daya, komkaun tertinggi dan pasukan tempur terkuat bukanlah orang yang sama. Satu-satunya pengecualian adalah wilayah barat laut. Orang terkuat di wilayah ini adalah seorang muda berbakat dari keluarga militer. Setelah menjadi mutan kelas Ypsilon, ia menggunakan kekuatan pribadinya yang besar dan taktik yang tangguh untuk naik tahta komkaun tertinggi wilayah barat laut. Oleh karena itu, di seluruh kerajaan Huasu, komkaun wilayah barat laut memiliki posisi paling stabil dan paling stabil di wilayah tersebut. Di wilayah barat laut, hampir semua kekuasaan terpusat di tangan satu kekuatan, yaitu kekuatan Panglima tertinggi Li Changgong. Pintu kabin terbuka perlahan, dan Suzaku tak dapat menahan diri untuk mendekat. Matanya agak memanas saat ia menatap pintu kabin. Sosok tinggi berseragam militer muncul di pintu kabin. Dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun, tinggi dan tegap, sedikit kurus, tetapi perawakannya menonjol bagaikan lembing dalam angin dingin yang menggigit. Dia mengenakan sarung tangan merah di tangannya dan satu tangan memegang 2 pedang panjang yang tersampir di pinggang kirinya. Wajahnya tampak seperti wajah yang dipahat oleh perajin paling berpengalaman menggunakan pahat di atas baja, dengan aura bermartabat dan tegas yang muncul karena terintimidasi tanpa disertai kemarahan. Ketika dia melihat sekelilingnya, ada semacam aura mendominasi yang memekaung rendah orang-orang biasa. Dia memang punya kualifikasi, karena melihat seluruh kerajaan Huasu, dia mungkin adalah orang yang paling berkuasa. Raja Barat Laut, Li Changgong. Ketika melihat Li Changgong, mata Zhukue berbinar-binar. Li Changgong menundukkan kepalanya dan menatapnya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin. Shang Dao maju untuk menyampaikan salam dan rasa terima kasihnya. Lagi pula, sebagai Raja Barat Laut, masih agak mengejutkan bagi Shang Dao bahwa Li Changgong bisa datang ke sini secara langsung. Meskipun distrik Shengjing merupakan distrik terkuat di negara bagian Huasu, tidak semua distrik akan memberi penghormatan saat perintah pemanggilan dikeluarkan kali ini. Wilayah Shengjing pada awalnya tidak yakin apakah Panglima tertinggi wilayah Barat Laut dapat mengesampingkan urusan regional dan pergi ke sana secara langsung. Li Changgong mengangguk ke arah Shang Daoyu. Aku datang ke sini bukan hanya untuk panggilan distrik Shengjing, tetapi juga untuk beberapa urusan pribadi. Shang Dao bingung Li Changgong telah berada di Barat Laut sepanjang tahun. Meskipun ia juga anak dari keluarga berpengaruh di Shengjing, ia tidak banyak berhubungan dengan penduduk Shengjing setelah kiamat. Bisnis swasta apa yang mungkin itu? Pada saat ini, Li Changgong melewatinya dan menangkap Suzaku. Zhukue tidak sabar untuk bergegas dan berteriak, "Kakak!" Li Changgong mengangguk padanya dan berkata, "Xiao Han, bagaimana keadaanmu dengan luka yang kau terima di Qingdao?" Zhukue, yang bernama asli Jiang Han. Jiang Han tersenyum dan berkata, "Hampir selesai." Li Changgong bertanya, "Apakah orang itu ada di sini?" Saat dia menyebut orang itu, tatapan matanya menjadi lebih tajam, dengan niat membunuh yang mengerikan. Jiang Han menarik napas dalam-dalam. Orang itu sangat berhati-hati. Dia mungkin tidak akan datang kali ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Han, mulut Changgong melengkung membentuk lengkungan dingin. Wilayah Jiangnan hanya bisa mengirimnya. Kalau tidak, tidak ada lagi yang bisa kami tawarkan. Jiang Han berbisik, "Saudaraku, apakah kau benar-benar ingin melawannya?"
Changgong memegangi rambut panjangnya dan berkata dengan dingin, "Dia membunuh saudara Lin dan hampir membunuhmu. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang tercela ini pergi. Asalkan dia muncul di sini hari ini, aku pasti akan menghajarnya." Saudara Lin yang disebutkan Changgong tak lain adalah Macan Putih, salah satu dari 4 roh laut Cina Timur. Nama aslinya adalah Lin Tianqi. Di kalangan tentara, mereka yang dapat menduduki jabatan tinggi harus memiliki latar belakang keluarga terkemuka. Jika bukan karena datangnya akhir dunia, yang memungkinkan orang biasa memperoleh kekuatan dahsyat melalui mutasi, orang biasa seperti Zhang Yi dan Xuanwu mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Jika kau memiliki bakat hebat dan latar belakang yang kuat, peluang kau untuk menjadi orang sukses puluhan juta kali lebih tinggi daripada orang biasa. Orang jenius biasa mudah dikubur, tetapi orang jenius yang punya latar belakang mudah ditemukan. Zhang Gong, Jiang Han dan Lin Tianqi telah saling mengenal sejak kecil karena ayah mereka, dan mereka memiliki hubungan dekat. Ketika mereka dewasa, mereka bertiga bergabung dengan tentara sesuai dengan rencana orang tua mereka. Li Changgong pergi ke barat laut, sementara Jiang Han dan Lin Tianqi pergi ke wilayah Laut Cina Timur untuk bergabung dengan Angkatan Laut. Meski mereka bertiga bukan saudara kandung, namun hubungan yang mereka jalin sejak kecil di sebuah pekarangan besar lebih baik dari hubungan saudara kandung. Dalam pertempuran Pulau Bintang, 2 distrik utama dan Angkatan Laut Columbia menderita kerugian besar, dan lebih dari separuh mutan terbunuh. Bai Hu juga tewas dalam perang brutal itu. Setelah mendengar berita itu, Zhang Changgong melimpahkan semua kesalahan pada Zhang Yi. Jika bukan karena pertimbangan stabilitas negara Huasu, dia mungkin bergegas ke kota Tianhai untuk menyelesaikan urusan dengan Zhang Yi. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk bertemu Zhang Yi, dan di Shengjing, tempat yang jauh dari kota Tianhai. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membalaskan dendam saudara laki-laki dan perempuannya. Jiang Han sedikit mengernyit dan berkata kepada Changgong, "Saudaraku, kau dan Hundun itu sama-sama Ipsilon, dan merupakan pilar negara Huasu. Pertikaian di antara kalian bukanlah masalah besar bagi negara." Zhang Gong mencibir, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Aku tidak akan membunuhnya. Tapi aku akan membuatnya menderita dan belajar darinya." Dia menggenggam erat gagang pintu di tangannya, tatapan matanya setajam kilat. "Sebagai seorang prajurit, aku ingin dia tahu bahwa mereka yang menusuk sekutunya sendiri dari belakang akan membayar harga yang mahal. Ini hanya peringatan. Kalau sampai terjadi lagi, aku sendiri yang akan membunuhnya." Jiang Han memikirkannya, dan tiba-tiba berbisik, "Tapi dia bukan seorang prajurit." Zhang Gong sedikit terkejut, lalu berkata dengan dingin, "Situasinya sulit, semua orang adalah prajurit, mengapa dia tidak?" Jiang Han tidak menyangka akan ada pepatah seperti itu, tetapi karena dikatakan oleh Changgong, pastilah itu benar. Shang Daowen samar-samar mendengar percakapan antara 2 orang di kejauhan. Mereka berdua tidak merahasiakan perkataan mereka, dan meskipun Shang Daowen tidak suka menguping, dia masih bisa mendengar sedikit karena tiupan angin. Gou Chen, Shengjing mengundang kalian ke sini untuk membahas hal-hal penting. Jadi, kuharap kalian bisa menjaga nama baik Shengjing selama masa ini dan tidak menyerang siapapun. Jika tidak, sebagai negara tuan rumah, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton." Shang Daowen berkata sambil tersenyum, sopan namun berwibawa. Changgong menyipitkan matanya dan menatapnya. "Jika aku menantangnya dan dia menerima tantangan itu, maka itu tidak masalah kan?" Shang Daowen mengangguk sambil tersenyum. "Jika semua orang setuju, kami tentu tidak keberatan." Changgong mengangguk, selama Zhang Yi datang, dia secara alami akan menemukan cara untuk membuat Zhang Yi melawannya. "Aku akan ada di sini hari ini, menunggunya datang." Begitu Changgong selesai berbicara, anak buahnya memindahkan meja, kursi, dan payung keluar dari pesawat dan mendirikannya di Bkaura.
Li Changgong memanggil Zhu Kue untuk duduk, dan seorang perwira wanita di bawah komandonya langsung mengeluarkan kompor pemanas dan mulai memanaskan sepanci Fenjiu dari barat laut. Tuan Shang, kemari dan duduk sebentar. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Li Changgong berkata pada Shang Daowen. Shang Daowen tersenyum tipis, aku tidak butuh itu. Tapi Tuan Gou Chen, tolong panggil aku. Li Changgong mencibir dengan nada meremehkan. Kalian benar-benar terbiasa bersikap kaku. Kalian sudah di Epsilon, tapi aturan kalian masih banyak omong kosong. Kedua orang itu bukan orang asing. Mereka berdua pernah berada di lingkaran Beijing dan sering bertransaksi. Shang Daowen tersenyum lebar dan berkata, tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Aku pikir lebih baik memahami aturan. Untuk menghindari kecelakaan. Ketika dia selesai berbicara, matanya memkaung ke kejauhan. Di utara Shengjing, di area pusat, aula besar tampaknya mengawasi seluruh Shengjing. Li Changgong dan rekan-rekannya tidak perlu menunggu terlalu lama. Zhang Yi dan anak buahnya tiba di Shengjing dengan sangat cepat. Pesawat jet terbaru, F-37, tentu saja tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak memiliki akup, ia dapat terbang dengan kecepatan yang menakjubkan, menempuh jarak lebih dari 1000 km hanya dalam waktu setengah jam. Sesampainya di utara, Zhang Yi mengangkat kepalanya dari lutut Youker dan melihat keluar jendela. Melalui jendela, kau dapat melihat kota kekaisaran yang besar dan kuno ini. Pesawat itu mendarat di Bkaura dengan cepat. Zhang Yi tidak memikirkan masalah lain, dia hanya mengajak semua orang untuk turun bersamanya. Semua orang penuh harapan lagi pula, setelah kiamat, tidak mudah untuk bepergian ke utara yang jauh. Namun Youker tetap dengan hati-hati mengingatkan semua orang untuk tidak hanya berpikir tentang bermain. Lagi pula, kali ini aku datang terutama untuk menemani Zhang Yi menghadiri pertemuan. Tidak seorang pun tahu seperti apa distrik Shengjing. Jadi pastikan untuk tidak menimbulkan masalah. Deng Shentong datang dan berkata, Kapten Keyes, ayo pergi. Zhang Yi mengangguk malas, ayo pergi. Pintu kabin terbuka dan mereka berjalan keluar kabin melalui tangga. Zhang Yi tiba-tiba merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Beberapa tatapan mata sangat tajam dan langsung menarik perhatian Zhang Yi. Seorang perwira yang elegan memimpin sekelompok pengawal Longming dan menunggu mereka di depan pesawat sambil tersenyum. Namun, tidak jauh dari sana, ada dua tatapan lain yang menarik perhatian Zhang Yi. Di musim dingin seperti ini, jika seseorang mendirikan meja dan kursi di dekat Bkaura besar dan minum dengan santai, tentu saja itu akan sangat menarik perhatian. Zhang Yi melihat Jiang Han, dan juga melihat pria pembunuh di sampingnya. Li Changgong juga menoleh dan melirik Zhang Yi. Memancarkan aura mendominasi. Inilah perasaan Zhang Yi yang paling intuitif. Pria itu bagaikan pedang panjang yang terhunus dari sarungnya, membuat orang merasa tajam dan sulit didekati. Matanya membuat Zhang Yi sangat tidak nyaman. Itu bukan sekadar tatapan penuh selidik, tetapi tatapan yang dipenuhi permusuhan yang nyata dan bahkan sedikit penghinaan. Siapa dia? Zhang Yi bertanya pada Deng Shentong di sampingnya. Deng Shentong juga tercengang saat melihat Li Changgong, lalu bertanya, mengapa dia ada di sini? Di bawah tatapan bingung Zhang Yi, Deng Shentong memberi pengenalan singkat kepada Zhang Yi. Dia adalah Raja Barat Laut Li Changgong, orang terkuat di wilayah Barat Laut, di alam Epsilon. Dia juga Panglima tertinggi wilayah Barat Laut. Awalnya aku pikir sebagai Panglima tertinggi, beliau akan menolak pertemuan ini. Tapi aku tidak menyangka beliau akan datang langsung ke sini. Tampaknya aksi unjuk rasa ini jelas tidak sederhana. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar identitas Li Changgong. Sang penguasa terbaik dan Panglima tertinggi, bila dua jati diri ini menyatu dalam satu pribadi, berarti wilayah Barat Laut pasti telah mengalami pergantian kekuasaan.
Hal ini tidak mengherankan, jika dia atau Xuanwu memiliki ide ini, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi panglima tertinggi suatu wilayah. Hanya saja mereka tidak bersedia melakukan hal itu. Mengelola wilayah yang luas bukanlah tugas yang mudah. Entah berapa banyak masalah yang harus aku hadapi setiap hari. Kenyataan bahwa Li Changgong mampu mencapai posisi itu tidak saja menunjukkan bahwa ia kuat, tetapi juga bahwa ia memiliki keyakinan yang cukup terhadap kemampuan komandonya. Ia dapat memperhitungkan penaklukan eksternal dan manajemen urusan internal. Barat laut, keluarga Li, kata kunci ini membuat Zhang Yi teringat pada seorang raja kuno. Namun dia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Saat dia melihat tatapan mata Jiang Han dan Li Changgong yang tidak bersahabat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia ingin membela rakyat di wilayah Laut Cina Timur. Apakah dia di sini untuk membalas dendam atas jebakan yang kupasang di Qingdao? Zhang Yi dengan cepat mengetahui hal ini. Dia tidak berkata apa-apa dan berjalan perlahan menuruni tangga. Distrik Jiangnan, Keyes. Shengjing, Ksiti Garbha. Shang Daowen tersenyum dan berkata, nama Keyes terkenal, dan aku selalu ingin bertemu langsung dengannya. Aku bertemu dengannya hari ini, dan ternyata reputasinya memang pantas. 3Y telah muncul hari itu, yang merupakan jumlah ideal yang diharapkan Qin Qigong. Jika kesepakatan sempurna dapat dicapai pada pertemuan besok, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi seluruh wilayah Shengjing dan seluruh kerajaan Huasu. Yang mulia pasti kelelahan karena perjalanan. Kami sudah menyiapkan kamar tamu. Kau bisa istirahat dulu. Malam ini, Komkaun kami secara pribadi akan menyelenggarakan perjamuan untuk kalian semua. Zhang Yi mengangguk, namun kaungannya melewatinya dan tertuju pada Li Changgong. Pada saat ini, Li Changgong telah berdiri dan berjalan ke sisi ini dengan sepatu bot militernya menginjak jalan yang keras. Apakah kau Keyes dari wilayah Jiangnan, orang yang menusuk sekutunya dari belakang dan melukai banyak orang? Begitu Li Changgong datang, nadanya yang dingin dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat. Shang Daowen memperkenalkan Zhang Yi. Ini Gou Chen dari wilayah barat laut, Tuan Keyes. Aku tidak tahu apa konflik di antara kalian berdua. Tapi jika kau merasa kesulitan, aku akan maju untuk membantu kau menengahi. Li Changgong melangkah mendekat, memegang pedang di tangan kirinya, matanya yang tajam memancarkan hasrat kuat untuk bertarung. Tiba-tiba dia berkata dengan lantang, melukai sekutu dan membunuh banyak prajurit adalah tindakan tidak setia. Menyembunyikan informasi telah menyebabkan kematian tragis banyak orang di distrik Jiangnan, dan perselisihan antara distrik Jiangnan dan distrik Donghai. Ini ketidakadilan. Tapi dia berhasil lolos dengan mengkaulkan kekuatan militer tiraninya. Ini sungguh aib nasional bagi Huasu. Li Changgong dengan lantang menyebutkan kejahatan Zhang Yi, lalu bertanya dengan tegas. Demi memperbaiki moral negeri Huasu dan membalaskan dendam atas kematian rekan-rekanku, aku akan berduel denganmu suatu hari nanti. Keyes, apakah kau berani menerimanya? Perkataan Li Changgong membuat semua orang di ruangan itu mengubah ekspresi mereka. Ada cukup banyak orang di Bkaura. Untuk menunjukkan rasa hormat distrik Shengjing kepada tamu-tamu terhormat dari distrik lain, Shang Daowen membawa banyak pejabat penting dari Shengjing. Puluhan pengawal Longming juga hadir di lokasi untuk mendukung acara tersebut. Belum lagi saat ini, perwakilan dari wilayah Barat Laut, wilayah Laut Cina Timur, dan wilayah Jiangnan juga hadir. Perkataan Li Changgong tidak kenal ampun dan dia melabeli Zhang Yi sebagai orang yang tidak setia dan tidak benar. Pada saat ini, jika Zhang Yi mundur selangkah saja, dia akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh kerajaan Huasu. Shang Daowen tak dapat menahan diri untuk melirik Li Changgong, sambil berpikir, pantas saja kau begitu yakin Keyes akan berduel denganmu, tampaknya kau begitu kejam. Ia mendesah dalam hati, dan terus memperhatikan reaksi Zhang Yi untuk menghindari konflik sengit di antara keduanya. Jika terjadi perkelahian sungguhan dan jatuh korban, itu akan menjadi masalah besar.
Adapun Zhang Yi, dia perlahan menyipitkan matanya, dan semburat dingin melintas di pupilnya. Tentu saja dia mengerti bahwa pria di depannya ingin memaksanya bertarung. Youke Er dan yang lain di belakangnya juga memiliki ekspresi marah, tetapi mereka bijaksana dan tidak berbicara saat ini. Karena sekarang Zhang Yizhen harus berhadapan dengan Li Changgong, jika mereka berbicara, itu hanya akan membuatnya tampak bahwa Zhang Yizhen, petarung nomor 1 di wilayah Jiangnan, tidak tahu bagaimana mendisiplinkan bawahannya. Li Changgong menatap Zhang Yi dengan dingin dan terus bertanya, "Keyes, apakah kau berani menjawabnya?" Sudut mulut Zhang Yi melengkung ke atas, dan sedikit sarkasme muncul di matanya. "Kau? Apakah kau layak?" Ia menunjuk Li Changgong dengan nada menghina dan berteriak keras. "Usiamu baru 40 tahun, tetapi kau telah menjadi panglima tertinggi wilayah Barat Laut. Kudengar panglima tertinggi wilayah Barat Laut sebelummu, Luo Yunfeng, adalah seorang jenderal tua dengan moralitas dan prestise yang tinggi. Kalian tidak cukup berkualifikasi, kalian tidak punya cukup kemampuan, dan kalian merebut posisi Compound dengan paksa. Ini pengkhianatan." Distrik Shengjing telah mengumpulkan 6 distrik untuk membahas hal-hal penting. Ini demi pembangunan negara Huasu di masa depan dan berkaitan dengan nasib negara. Datang ke sini untuk menimbulkan masalah di saat seperti ini dan mengabaikan dunia sungguh tidak baik. Aku membuat pengaturan di Qingdao, yang menyebabkan lebih dari separuh armada Samudra Columbia, musuh terbesar Huasu dan hambatan terbesar bagi pelayarannya, rusak. Chartiers juga terluka dan tidak akan dapat mengancam perairan Tenggara Huasu dalam waktu dekat. Kalian diam saja tentang usaha sebesar itu dan hanya menghitung kerugiannya. Kalian hanya iri dengan usahaku, tapi kalian masih ingin menyiramku dengan air kotor. Mengabaikan fakta, ini tidak adil. Pada titik ini, Zhang Yi berhenti sejenak dan berkata pelan, "Aku juga dengar ibumu jatuh cinta pada orang lain dan berencana menikah lagi, tapi kau berulang kali mencegahnya. Ini tidak berbakti. Beraninya kau, orang yang tidak setia, tidak berbakti, tidak baik, dan tidak adil sepertimu, menantangku? Apa kau layak?" Perkataan Zhang Yi bagaikan bom yang jatuh di tempat kejadian, mengejutkan semua orang. Semua orang hanya mendengarkan dengan tenang beberapa kalimat pertama, tetapi kalimat terakhir membuat semua orang menatap Li Changgong dengan mata aneh. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa keluarga Li sebenarnya memiliki kisah yang rumit. Karena menurut usianya, Ibu Li Changgong sudah hampir berusia 60 tahun. Siapa sangka pohon tua itu masih bisa berbunga dan memiliki musim semi kedua? Tentu saja, hal terakhir itu hanya omong kosong Zhang Yi. Dia sama sekali tidak mengenal Li Changgong, apalagi orang tua Li Changgong. Namun rumor tidak memerlukan bukti. Sebagai salah satu prajurit kelas Y terkuat di negeri Huasu, apapun yang dikatakan Zhang Yi tentu akan dipercayai orang lain dan tersebar luas. Dia tidak akan bertarung dengan Li Changgong tanpa mengetahui apapun tentangnya. Tapi kalau sudah menyangkut sumpah serapah, maaf, bagaimana mungkin seorang bangsawan seperti Li Changgong mengalahkan Zhang Yi yang berasal dari keluarga rakyat jelata? Li Changgong sendiri tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Yi, ayah besar Y, akan mengkritiknya seperti ini, dan bahkan menyebut ibunya pada akhirnya. Tiba-tiba, matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Terang. Dia menghunus pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Zhang Yi. "Kau mencari kematian." Perkataan Zhang Yi langsung meruntuhkan pembelaan Li Changyu. Hal utama adalah kalimat terakhir, sangat merusak. Dia tidak menyangka Zhang Yi akan melakukan hal ini. Zhang Yi menggunakan metodenya sendiri untuk memberinya serangan balik yang hebat. Jika teguran sebelumnya terhadap Zhang Yi kedengarannya luhur dan dari sudut kaum yang benar, maka pernyataan jahat Zhang Yi berikutnya adalah omong kosong belaka. Namun Akung, kebanyakan orang di dunia ini tidak begitu tertarik dengan pernyataan-pernyataan yang kedengarannya muluk-muluk seperti itu. Orang lebih suka mendengarkan gosip. Terutama mendengarkan gosip tentang mereka yang berkuasa dan terkenal.
Bahkan satu kalimat itu saja membuat banyak orang tidak terlalu peduli dengan apa yang telah dilakukan Zhang Yi. Mereka hanya ingin mendengar bagaimana Li Changchun menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia dan kembali muda. Li Changyi menghunus pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Zhang Yi. Para prajurit dari wilayah barat laut di belakangnya juga menghunus senjata mereka, dan tiba-tiba seluruh Kaura dipenuhi aura pembunuh. Mata Zhang Yi berbinar-binar. Sebelum berbicara, ia langsung menggunakan melacak segala hal untuk mengunci Li Changyi, dan menyebarkan segala hal di sekitar semua orang untuk mencegah Li Changyi melancarkan serangan. Tetapi pada saat ini, Shang Daoxie berjalan perlahan dan berdiri di antara kedua orang itu. Gou Chen, aku sudah bilang sebelumnya. Jika kau dan Chaos Man bersedia menyelesaikan dendam pribadi kalian secara pribadi, aku tidak akan menghentikanmu. Siapapun yang ingin membuat masalah di Shengjing, aku akan bertindak. Melihat ini, Zhang Yi tersenyum. Distrik Shengjing adalah distrik Shengjing. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menantang otoritas mereka di saat seperti ini. Bagaimanapun, mereka adalah tuan rumah. Zhang Yi berdiri di belakang pria di jalan Shangdao dengan senyum di wajahnya, menatap Li Changye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Li Changyu berubah sangat jelek. Zhang Yi menolak menerima tantangan duelnya, dan dia tidak bisa begitu saja mengabaikan bayangannya dan mengumpat Zhang Yi. Lagi pula, Zhang Yi hanyalah warga negara biasa, dan gayanya dalam melakukan segala sesuatu selalu hanya peduli dengan hasil, dan dia sama sekali tidak peduli dengan ketenaran. Zhang Yi bisa saja berdiri di sini dan mengumpatnya tanpa peduli dengan citranya. Tetapi dia tidak bisa, karena dia berasal dari keluarga bangsawan dan dia juga merupakan panglima tertinggi wilayah barat laut. Melakukan hal itu hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di kalangan atas negara Huasu, tanpa memberinya manfaat apapun. Chaos, kau tidak berani melawanku? Beraninya kau bersembunyi di balik distrik Shengjing seperti kura-kura? Haha! Li Changyu sengaja berteriak sinis, mencoba membuat Zhang Yi marah. Zhang Yi meletakkan tangannya di belakang punggung dan mendengus dengan nada menghina. Bagaimana mungkin orang yang tidak setia sepertimu bisa berduel denganku? Aku tidak ingin mengotori tanganku. Sambil berbicara, dia mendesah, benarkah seseorang akan membalas gigitan anjing setelah digigit anjing? Oh, tidak, aku orang yang menghargai martabat. Li Changyu ingin menang melalui argumen verbal, tanpa memahami situasi dengan jelas. Zhang Yi melanjutkan, kalau kau punya waktu, lebih baik kau pulang lebih awal dan bertanya kepada orang tuamu apakah yang kukatakan itu benar. Li Changye, aku, Zhang Yi, tidak pernah berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya demi keharmonisan keluargamu. Zhang Yi berbicara dengan penuh percaya diri, dan saking marahnya, Li Changyi pun mempererat genggaman pisaunya selama beberapa detik. Jika ia tidak mengkhawatirkan Shang Dao dan para master di Shengjing yang belum muncul, ia pasti sudah menyerbu maju sambil menghunus pisaunya. Namun, kata-kata ini keluar dari mulut Zhang Yi. Meskipun dia hanya omong kosong, orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Siapakah identitas Zhang Yi? Seorang mutan setingkat Epsilon, salah satu orang paling berkuasa di negeri Huasu. Bagaimana mungkin seseorang dengan status seperti dia bisa bicara omong kosong? Aura yang kuat, ditambah dengan kurangnya pemahaman Zhang Yi, membuat banyak orang mempercayai apa yang dikatakan Zhang Yi. Meskipun tidak nyaman mengatakannya di depan Li Changye, mata semua orang terbakar oleh gosip. Tidak diragukan lagi bahwa dalam beberapa hari, kisah keluarga Li akan menyebar ke seluruh Shengjing. Shang Dao mengerutkan kening, kedua mutan setingkat Epsilon ini adalah harta karun penting negara. Bagaimana mungkin mereka bertingkah seperti tikus yang mengomel di depan umum? Dia berkata, sebaiknya kau diam saja. Karena Chaos tidak mau berduel, sebaiknya kau kembali dan beristirahat. Setelah masalah ini selesai, kau bisa memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Zhang Yi mengangguk. Tentu saja,
aku akan tetap memberikan muka pada distrik Shengjing. Lagi pula, aku orang yang sopan dan tidak akan menimbulkan masalah di wilayah orang lain. Li Changgong menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi niat membunuh. Dia berharap bisa memakan Zhang Yi. Kekacauan. Dasar bajingan sialan, tunggu saja aku. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, aku, Li Changgong, akan mengambil nama belakangmu. Zhang Yi mengaitkan jarinya ke arahnya dengan provokatif. Aku akan menunggumu datang. Zhang Yi membawa orang-orang di sekitarnya dan meninggalkan Kaura di bawah tatapan tajam orang-orang di wilayah barat laut, dan pergi ke wilayah Shengjing untuk menyiapkan kamar tamu bagi mereka. Li Changgong berusaha keras menahan amarahnya, hanya bisa memasukkan kembali pisaunya ke sarungnya, lalu pergi dengan marah bersama anak buahnya. Jiang Han melihat pemkaungan ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengingatkan Li Changgong bahwa Zhang Yi sama sekali tidak memiliki apa yang disebut karakter kuat. Akan tetapi, meskipun Li Changgong sudah siap secara mental, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yi ternyata lebih tidak tahu malu dari yang disangkanya. Kali ini masalahnya menjadi masalah besar. Jiang Han memegangi dahinya tanpa daya. Ia sangat berharap Li Changgong akan membantunya memberi pelajaran pada Zhang Yi. Namun perkataan Zhang Yi terlalu kejam, dan dia sedikit khawatir Zhang Yi akan dibunuh oleh Li Changgong. Lagi pula, indeks kemampuan Li Changgong setinggi 16.000 poin, dan ia memiliki kemampuan darat yang sangat menakutkan, Y kelas tank. Kita lihat saja bagaimana kalian mengatasi kekacauan ini nanti. Jiang Han tidak melupakan tujuan perjalanan ini. Setelah berpamitan dengan Li Changgong, ia tetap pergi bersama orang-orang dari wilayah Laut Cina Timur. Setelah mereka pergi, banyak anggota staf di tempat kejadian langsung mulai mengobrol secara pribadi. Hei, apakah kau mendengar apa yang dikatakan Hun Dun tentang Gou Chen? Sungguh eksplosif. Aku tak menyangka hal-hal di keluarga Gou Chen begitu menarik. Hei, apa yang aneh tentang ini? Di lingkungan mereka, bermain trik adalah hal yang biasa. Dulu kami melakukannya secara pribadi, tapi sekarang setelah Chaos menunjukkan jati diri kami akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Zhang Yi membawa Deng Shentong dan yang lainnya, dan di bawah bimbingan penjaga Longming, pergi ke kamar tamu mewah yang disiapkan untuk mereka. Dalam perjalanan, Deng Shentong menghampiri dan berkata, "Kakak, kau benar-benar kejam kali ini. Kau memukul wajah seseorang, tetapi kau malah mengolok-olok Ibu Li Changgong. Aku takut dia akan melawanmu sampai mati." Zhang Yi mendengus dingin. Aku juga tidak ingin memainkannya, tapi dia ingin menamparku di depan umum, jadi mengapa aku harus sopan padanya? Deng Shentong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kenapa kau harus bicara tentang ibunya kalau kau tidak bisa bicara apa-apa lagi? Aku tidak menyangka kau begitu berpengetahuan dan bahkan tahu tentang urusan keluarganya. Aku meremehkanmu. Mendengar ini, Zhang Yi dan orang-orang di sekitarnya menatap Deng Shentong dengan kaget. Apa-apa? Zhang Yi menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku hanya marah padanya, jadi aku hanya mengatakan sesuatu yang lucu. Apa dia benar-benar membiarkanku memperbaikinya?" Deng Shentong mendongak tanpa ekspresi, menyipitkan mata padanya. Dalam keluarga seperti mereka, pernikahan hanyalah perjodohan, dan tidak ada banyak kasih akung. Setelah menikah, mereka tidak bisa bercerai demi kepentingan, jadi mereka hanya bisa mengurus urusan mereka sendiri. Situasi keluarga Li bukanlah rahasia dalam lingkaran itu. Hanya saja sekarang, rahasia ini terbongkar olehmu. Wah, kau dalam masalah besar. Setelah mendengar ini, Zhang Yi tiba-tiba menatap Deng Shentong dengan tatapan yang sangat aneh. Lalu keluargamu. Deng Shentong berkata dengan nada tidak setuju. Orang tuaku telah bercerai selama lebih dari 10 tahun, dan aku masih memiliki ayah tiri, Britania. Zhang Yi tercengang, kau begitu ceroboh, kau bisa berkata begitu. Deng Shentong menunjuk hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku menerima pendidikan di luar negeri, jadi aku lebih berpikiran terbuka tentang aspek ini."
Ya, katanya dengan tatapan menggoda, Li Changgong berasal dari keluarga militer dan sangat mementingkan reputasinya. Tunggu saja dia bertarung denganmu sampai mati. Tepat setelah itu. Bab 1127-1138, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah widih. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.